Kalau ada kakak Ya, saya masuk, Suryani, Bapak naikin ya. siap. Oke. Ini udah live, Bu ya, udah live. Oh ya. Aku turunin dulu, Bu ya. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kok hanya bertanya terus. Ri, tolong geser kali ini, Ri. Nah, kawan-kawan, sesuai janji saya dulu, ingat ya, ketika Ibu Watimena terkena apa ya, cobaan dari iblis ya, bukan dari Tuhan. Karena iblis yang menginginkan kita menderita, dan beliau sempat hampir sebulan tidak kelihatannya. Saya curiga kemana si ibu ini. Saya SMS tak dibalas, saya WA tak dibalas, saya telepon tak diangkat ya. Akhirnya ada seorang kawan yang memberitahukan ya. Siapa nama kawan itu aku lupa. Dia bilang, Pak sepertinya Ibu Watimena begini bogono katanya kan. Akhirnya lama tak kedengaran, tiba-tiba sudah 2 minggu tiba-tiba Ibu Uti membalas. Ya Pak, benar begini bogono. Dan sempat dulu saya jelaskan di YouTube saya, masih ingat ya kawan-kawan ya? Oke. Sekarang Ibu Watimena sudah mulai kemarin katanya masa pemulihan, mungkin sekarang sudah pulih ya, karena sudah bisa live bersama kita. Oke, saya hadirkan Ibu Uti Watimena dulu ya, kawan-kawan. Halo Bu Uti, mikrofonnya dihidupkan. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam Bu. Malam. Lama tidak berjumpa ini Bu, dengan Iya, Pak. seluruh pemirsa, baik pemirsa Ibu Uti maupun pemirsa saya. Iya. Oke, Bu Uti, malam ini kita mau ngajak Ibu bincang-bincang santai saja ya. Nah, bisa ceritakan Bu awal-awal terkena corona itu Bu, silakan Bu. Ya, jadi begini Pak. Ya. Saya pikir saya nggak kena corona gitu kan. Karena waktu itu kan saya memang teman-teman juga tahu ya, yang di dalam grup ya, teman-teman debat ya, karena belakangan ini saya kalau ngomong batuk-batuk gitu kan. Iya. Iya, saya batuk. Saya ngalami batuk 2 bulan, itu sekitar 2 bulan. Bolak-balik ke rumah sakit. Mungkin karena saya bolak-balik ke rumah sakit itu saya kena COVID gitu. Oh. Ya. Jadi karena sering-sering ke rumah sakit gitu kan, batuk. Nah, batuknya itu terakhir kata dokter, saya mungkin dicurigai saya kena TBC ya. Lalu saya seperti diminta, saya. lalu saya diminta untuk periksa dahak. Nah, hasil dari dahak itu ternyata saya enggak, saya yang negatif gitu kan. Nah, setelah itu saya dirujuk untuk, tapi saya masih batuk ya Pak ya, enggak ya. Iya, harus banyak minum saya Bu, dirujuk, minum hangat. Saya dirujuk untuk ketemu dokter paru. Nah, ketika saya pergi ke dokter paru, waktu itu udah siang Pak ya, udah siang, lalu saya terlambat gitu kan, sampai di sana saya pergi dengan anak saya, sampai di sana badan saya udah lemah gitu, dan saya batuk-batuk terus. Akhirnya di rumah sakit itu saya dilarikan ke satu rumah sakit lagi yang lebih besar gitu kan, rumah sakit Koja lah di situ. Nah, sampai di sana saya dibilang kamu harus pergi ke bagian COVID gitu kan, mungkin mau di screening aja gitu ya. Langsung sampai di situ saya diperiksa lah antigen ya, swab ya kan, antigen. Saya pikir saya tetap sakit batuk gitu kan. Nah, setelah di antigen, di swab, dokternya ngajak saya masuk ke bagian COVID gitu, ruangan COVID gitu. Jadi saya masuk ke situ, saya diinfus apa segala macam, saya bingung. Saya nanya, Pak dokter, kenapa saya dimasukin ke sini? Loh, Ibu nggak tahu kalau Ibu COVID, katanya gitu. Gitu. Ternyata saya COVID. Tapi saya pikir saya memang sakit batuk, setelah saya bolak-balik saya kena COVID gitu kan. Nah, di sana Pak, di sana saya nggak tahu saya COVID karena saya nggak mengalami semua gejalanya. Lidah saya biasa aja, saya nggak panas, nggak apa gitu kan. Yang saya rasa cuma batuk gitu kan. Nah, sampai di bagian UGD di rumah sakit Koja itu, lalu di situ saya tinggal 1 malam ya. Di situ banyak sekali orang, manusia udah penuh ya, manusia penuh Pak. Jadi di bangsal itu
segala macam, orang tidur di bangsal apa segala, orang COVID banyak sekali. Jadi jadi di rumah sakit itu dia terima semua, Pak. Dia terima semua yang masuk, ayo COVID masuk semua ke situ. Jadi di bagian UGD itu bangsalnya udah penuh manusia. COVID semua. Tetapi masalahnya di situ karena semua begitu banyak orang kan tenaganya kan kurang kan. Jadi ya untung-untungan ya. Dapat dilayani ya dilayani, kalau enggak ya mati di situ. Gitu loh, Pak. Kalau enggak ya mati di situ. Karena di sebelah saya itu enggak ketangani karena begitu banyak kan. Enggak ketangani, di sebelah saya itu udah nangis-nangis aja kan. Oh, dia bilang gini, ya Allah gitu kan. Udah nafasnya udah sesek gitu kan. Udah cuma begitu. Ya abis itu suaranya hilang. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah habis gitu loh, Pak. Di sebelah saya seperti itu. Secepat itu. Secepat itu 5 detik, Pak. Saya udah alami 5 menit itu kalau nggak ketangani orang lagi sesak napas itu habis, Pak. Secepat itu. 5 menit aja nggak tunggu lama gitu kan. Nah, setelah itu ya sudah gitu. Ya karena nggak ditangani dia tinggal ditarik. Setelah ditarik dibawa keluar ya ruangannya disemprot masuk yang lain gitu. Nah saya sampai di situ nggak dapat kamar kan karena udah penuh kan. Nggak dapat kamar lalu besoknya baru dapat kamar. Dapat kamar di situ itu pun satu ruangan di lantai 7 itu karena memang nggak dipakai jadi mereka pakai ruangan itu. Tetapi karena itu ruangan baru mereka harus urus administrasinya juga gitu kan. Ya akhirnya 1 hari setelah itu baru saya dilayani gitu kan. Nah saat itu saya ngerasa ini kok badan saya udah mulai aneh gitu kan. Ini napas saya kenapa sesak begini gitu kan. Napas saya kenapa sesak gitu. Kenapa saya jadi lemah begini gitu kan. Nah besoknya baru kita ditindak. Nah hari yang kedua dikasih obat begitu doang Pak. Nah hari yang ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima saya disuruh pulang. Saya disuruh pulang hari yang kelima. Padahal di hari yang kelima itu baru saya ngerasa benar-benar saya kena COVID. Karena apa? Ketika saya berdiri gitu kan, saya berdiri, saya mau masuk kamar mandi, saya rasa saya mau pingsan. Ya kan, saya rasa saya mau pingsan. Saya nggak kuat gitu. Terus napas saya udah mulai itu Pak, udah mulai kok susah gitu kan? Kenapa susah saya nafas gitu kan? Nah, Pak Rudi tahu nggak? Abis itu siangnya dokternya bilang gini, Ibu Rutirani pulang katanya gitu. Saya disuruh pulang. Dalam keadaan saya sedang di itu belum ada ininya suruh pulang Pak. Nah setelah suruh pulang suruh mandi lagi. Semua orang yang pulang dari rumah sakit ini harus mandi yang COVID gitu kan. Saya disuruh pulang suruh mandi lagi. Nah setelah saya pulang saya rasa badan saya kenapa hancur begini gitu kan. Di mobil aja saya udah nggak mampu duduk gitu kan. Saya udah lemes gitu kan. Sampai di rumah saya udah nggak bisa turun tenaga saya udah nggak ada gitu. Duduk gitu berdiri pun saya udah nggak mampu. Nah ini disuruh pulang bagaimana? Anak saya udah nangis ini. Loh disuruh pulang dalam keadaan kayak begini gitu kan. Akhirnya nggak lama itu. Nggak lama di rumah ngelihat saya makin parah. Akhirnya anak saya cari lagi mobil gitu kan. Cari mobil kita cari rumah sakit. Pada saat itu kan rumah sakit penuh kan. Semuanya penuh. Di daerah Marunda udah nggak bisa terima lagi ya kan katanya di daerah di udah nggak bisa terima lagi mau balik ke rumah sakit yang tadi ya nggak mungkin kan udah kayak gitu pelayanannya kan. Nah akhirnya anak saya cuma dia bawa aja gitu loh. Ya udah kita ke bagian Cilincing. Kebetulan di situ baru ada satu rumah sakit yang baru dibangun gitu Pak. Baru bangun gitu. Nah, langsung anak saya berhenti di sini aja gitu kan. Berhenti di sini. Nah, setelah itu waktu itu hujan gerimis. Badan saya udah nggak ada tenaga, Pak. Udah nggak ada tenaga. Lalu saya turun dikasih kursi roda, saya duduk di kursi roda. Nah, anak saya bawa masuk ke UGD gitu kan. Bawa masuk ke UGD bilang keluar. Di sini banyak orang COVID. Keluar. Nah, keluar di situ ada posko, ya kan? Posko di situ maksudnya ada dokter-dokter. Tahu nggak dokternya ngapain? Dokternya cuma ngumpulin orang-orang yang COVID itu, cuma disuruh katanya kami nggak bisa terima, gitu doang Bang. Intinya rumah sakit kami sudah penuh, kami nggak bisa terima gitu. Ditulis namanya siapa gitu, dibilang senengin. Tetapi intinya kami nggak bisa terima kamu, dia bilang gitu Pak. Nah setelah itu saya udah bingung gitu kan. Badan saya udah nggak ini Pak, saya cuma bilang gini sama Tuhan Yesus tolong saya bilang gitu kan, saya udah nggak kuat, saya nggak mampu gitu. Tuhan Yesus kasihani saya, kalau saya harus mati jangan sekarang, saya bilang saya nggak mau mati sekarang, kasihan anak-anak
Saya cuma ngomong gitu, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong gitu. Nah, karena waktu itu hujan, ya masuklah kita ke UGD. Nah, di UGD gitu kita bengong aja. Nah, saya udah bengong mau lari kemana gitu kan. Mau ke sana, ya pasti nggak terima juga gitu kan. Udah bengong aja. Di kursi roda kan kepala saya kan kayak gini. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus kasihani saya gitu kan. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Cuma begitu aja. Tuhan Itu Yesus. belum dikasih oksigen, Bu? Belum diapa-apain, orang kami nggak diterima. Suruh pulang. Terus. Ya, Kan seru suruh nih. pulang. Karena hujan kami masuk lagi ke ruangan UGD kan. Tuhan Yesus tolong gitu kan. Anak saya udah nangis aja, udah kebingungan gitu kan. Dan maminya udah kayak gitu, nangis cuma Tuhan Yesus. Kita cuma bilang Tuhan Yesus. Tiba-tiba datang dokter. Saya rasa dia dokter karena dia mutusin kan. Dokter ngeliat saya gitu kan, mereka sibuk banget gitu kan. Terus dia ngeliat saya begini. Lalu kelihatan hatinya tergerak gitu loh, Pak. Kelihatan hatinya tergerak. Lalu dia bilang apa? Boleh dong, oke Bu, dia bilang gitu. Saya tangani Ibu, katanya. Dokter kan itu, dia bilang saya tangani Ibu, katanya gitu. Nah, cuma Bu, katanya gitu. Kalau Ibu kuat, Ibu di kursi roda ini, dia bilang gitu kan. Karena kita nggak ada tempat tidur lagi, nggak ada tempat tidur. Ibu mampu nggak di kursi roda ini, katanya gitu kan. Terus saya bilang, iya nggak apa-apa Dok. Ibu mampu nggak? Mampu, saya bilang gitu kan. Ya akhirnya saya di apa? Infus, ya kan? Infus, diambil darah, di swab, ya ditindak di situ sambil duduk gitu kan. Sambil duduk orang seliwer gitu kan. Nah, itu udah malam, ya kan anak saya masih nunggu gitu kan. Udah malam saya bilang, Tuhan, saya nggak mampu begini terus, badan saya udah nggak ada tenaga. Saya bilang, kepala saya sakit Tuhan, begini terus kan, dongak gitu kan. Saya nggak mampu Tuhan, tolong saya, kasih saya tempat tidur, saya bilang gitu kan. Saya doa sama Tuhan, kasih saya tempat tidur Tuhan. Tiba-tiba datang dari depan gitu kan, datang dari depan satpam. Satpam dia nggak tahu, dia bawa roda tempat begitu panjang begini, tapi bisa buat kita tidur gitu kan. Dia bilang, ibu di sini aja deh. Ibu bisa naik nggak? Saya bilang saya udah nggak kuat. Ya diangkat saya, tidurlah saya di situ. Yang jelas saya bisa ngelonjor gitu kan. Memang bukan tempat tidur yang layak, tapi saya bisa ngelonjor. Tapi itu keras gitu kan. Nah malam itu kita di situ, anak saya nungguin gitu kan. Nah paginya saya udah merasa, aduh bagaimana nih? Nafas saya udah mulai megap-megap gitu loh Pak. Udah gimana ini Tuhan? Ada apa dengan saya? Saya udah nggak bisa angkat tangannya, udah nggak itu. Terus saya bilang, Tuhan tempat tidurnya sakit, saya bilang gitu kan. Saya nggak mampu Tuhan, kasihlah saya tempat tidur yang benar gitu kan. Nggak lama Tuhan jawab lagi loh. Tuhan jawab gini. Tiba-tiba ada suster. Ibu pindah di sini ya. Ada satu tempat tidur. Tempat tidur itu orangnya baru udah selesai gitu, udah mau pulang gitu kan. Ibu pindah di sini Bu. Lalu saya pindah. Jadi di depan saya itu ada satu tempat tidur, ada hordeng gitu kan. Di situ ada kamar pasien. Jadi pasiennya keluar, saya pindah di situ. Dapatlah saya tempat tidur Pak. Tempat tidur, itu baru ada gasnya, ada tempat oksigen gitu kan, tempat oksigen. Barulah saya dikasih oksigen. Ya kan? Setelah saya dikasih oksigen, baru saya rasa, saya nggak bisa napas. Saya pikir gitu kan. Kalau saya lepas napas saya nggak ada gitu kan. Nggak ada. Jadi 2 hari saya di situ. Nah hari yang ketiga Pak, lalu kata 2 hari di situ, lalu dokternya bilang ibu pindah ke ruang isolasi ya, katanya gitu kan. Saya pindahin ke ruang isolasi di lantai 3. Nah di situ anak saya udah nggak bisa nemenin saya lagi. Nah pindahlah saya ke lantai 3. Nah di situ Pak, di lantai 3 itu ya itu ternyata bukan untuk seperti yang di rumah sakit Koja. Orang-orang ada yang sakitnya ringan gitu kan. Di situ berat semua. Ternyata saya udah masuk kategori berat. Ya ada yang gasnya ini dipakein selangnya sampai gede gitu, segala macam alat-alat gitu. Jadi kayak orang-orang udah mau sekarat semua di situ. Jadi kami nggak sempat lagi bilang say hello sama teman-teman di situ. Udah semuanya udah sekarat gitu. Karena saya juga merasa saya udah nggak bisa lepas. Pak. 5 menit aja saya lepas itu saya bisa mati kayaknya. Rasanya seperti itu. Karena badan saya juga udah lemas sekali gitu Pak. Sampai mau ditusuk-tusuk mencari venanya nggak ketemu. Vena saya untuk diinfus gitu kan. Iya. Kesakitan pindah lagi. Lama lagi, ya ampun habis saya ditusuk-tusuk Pak. Tusuk sana, tusuk lain, nggak ketemu, tusuk lagi. Aduh Tuhan, penderitaan saya luar biasa banget. Ya. Habis itu
udah lemah begitu, udah ada dapat berapa hari ya? 1 hari sudah hari-hari yang ke-10 ya di ruang Wih. isolasi itu saya udah mulai berhalusinasi gitu kan. Halusinasi saya karena saya udah lihat semua orang-orang meninggal itu saya udah lihat gitu kan. Saya udah lihat Pak mendatangi saya. Semua mendatangi saya. Cuma mereka ada dalam keadaan mereka muda-muda semua. Ya mereka semua muda, ya, gak ada yang tua gitu. Mereka ramah sama saya ngobrol gitu. Tapi ada satu yang intinya adalah mereka ngajakin saya gitu kan. Nah ada satu orang tuh temen saya, dia juga meninggal karena COVID, temen di gereja itu saya ingat. Nah dia ini, dia bilang ayo Ruth katanya, saya kan kalau itu kan panggilnya Ruth, ayo Ruth katanya, kamu pamit aja sama anak-anakmu, sama suamimu gitu kan. Ayo pamit yuk, pamit juga ngomong-ngomong gitu kan. Pamit katanya gitu. Ayo pamit katanya gitu. Ya udah saya mau pamit gitu. Udah begitu kan. Saya pamit sama anak saya. Sama anak saya dua-dua saya pamit, sama suami sama semua saya pamit. Tapi saya lihat mereka nggak ada, mereka ngumpet, mereka nggak mau dengar gitu kan. Tapi setelah pamit saya bilang, oh enggak, dalam nama Yesus saya bilang. Itu dalam kelemahan otak kita itu juga nggak bisa berpikir Pak. Ya, yang namanya lemah itu bukan cuma badan. Pikiran pun nggak bisa, nggak mampu. Berpikir pun udah nggak mampu. Cuma saya masih, oh enggak, saya bilang, ini roh maut. Saya bilang, nggak mau. Saya bilang, saya telah ditebus dan harga saya telah lunas dibayar. Saya milik Yesus, saya bilang gitu. Enggak, gitu kan. Tapi lemah lagi, oh iya deh mau, gitu kan. Akhirnya besoknya paginya saya nanya sama anak saya, telepon kan, ini udah hari yang keberapa Mami di sini nak, gitu kan, saya nanya gitu. Anak saya bilang, oh ini udah 18 hari Mami di situ, gitu kan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, bagaimana ini? Saya bilang, Tuhan kasihani saya. Saya bilang, saya menderita sekali Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak berdaya, saya luar biasa nggak berdaya gitu. Lalu saya telepon kakak saya, kakak Usi, tolong doakan saya. Ya, ternyata kakak saya juga lagi doakan kan, dia lagi doakan satu grup keluarga kan. Kebetulan kita semua kan kena COVID juga Pak. Cuma kakak saya dia udah pernah kena COVID, dia kena COVID tapi dia kuat gitu, dia udah pulang dari rumah sakit gitu. Dia 2 kali kena COVID. Iya, kakak saya 2 kali kena COVID. Ini mana dia? Dia belum masuk ya. Iya, jadi dia 2 kali. Suryana Pantau. Iya, Suryani Pantau. Tapi dia kuat gitu loh. Yang lain masih di rumah sakit gitu. Nah, itu juga jadi beban pikiran saya. Pikiran saya, wah musnah nih keluarga Watimena. Pikir saya, musnah gitu kan. Karena adik saya dengar di rumah sakit Koja 5 hari masih di situ di Pantau. Belum dapat kamar. Terus ponakan saya dengar katanya dia sempat mau lewat juga. Gitu kan. Anak saya yang laki-laki, suami saya, aduh, itu udah, ya udahlah saya bilang udah, enggak apa-apa, saya pamit aja gitu kan. Nah, hari yang itu saya nanya sama anak saya ini hari yang keberapa nak gitu kan. Hari ke-18. Lalu kakak saya nelpon, dia bilang, "Ruth, kuatkan," katanya gitu. Ya Tuhan Yesus belum mau kasih kamu mati kan gitu kan. Kami berdoa buat kamu, kami berperang gitu. Kami berperang melawan roh maut gitu kan. Kakak saya bilang, kita berdoa, kita nggak boleh ada satupun keluarga kita yang ini bukan dari Tuhan gitu kan. Lalu kakak saya bilang begini, Tuhan Yesus sudah janji sama Usi katanya. Tuhan Yesus janji katanya. Dalam waktu 3 hari lagi kamu disembuhkan. Dari mana Usi tahu? Saya bilang gitu. Tuhan Yesus bilang sendiri katanya. 3 hari lagi kamu sembuh. Usi lihat sendiri katanya. Tuhan Yesus sedang gandeng kamu di sampingnya gitu. Ya, Tuhan Yesus bilang katanya, aku menyertai saya, Tuhan Yesus menyertai saya gitu. 3 hari lagi kamu sembuh, kuatkan katanya gitu. Terus saya bilang, ya Tuhan Yesus saya percaya. Saya percaya Tuhan kau sembuhkan saya. Dari awal sama masuk aja semua doa saya kan Tuhan dengar kan. Ya kan? Apalagi udah ini ya, saya percaya kau akan sembuhkan saya bilang. Walaupun kau berjanji dengan kakak saya, tetapi itu kan yang kau janjikan itu adalah saya. Saya pegang janjimu Tuhan, saya bilang gitu. Dalam menggap-menggap itu, saya udah lemes sekali Pak, udah luar biasa lemes sekali. Karena saya batuk juga, ada 2 batuk COVID sama batuk lama saya ini Pak. Gitu kan? Luar biasa. Lalu saya punya GERD juga. Kalau GERD itu lagi badan saya tuk gitu GERD. Ada GERD, ada lambung, segala macam udah luar biasa kan, udah lemes sekali kan saya. Saya bilang Tuhan, saya pegang janjimu Tuhan. Ya saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya gitu.
Lalu hari besoknya saya tunggu kan. Saya tunggu janji Tuhan. 3 hari Engkau akan sembuhkan saya Tuhan. Saya tunggu janjimu itu janji emas murni. Tidak akan pernah ini berubah saya bilang. Bagaikan emas murni. Aku pegang, aku percaya. Aku bilang gitu kan. Hari yang pertama pagi-pagi saya ingat ini hari yang persatu. Terus besoknya saya itu kan pagi-pagi gitu kan. Nah ini 2 hari setelah janji Tuhan. Nah yang hari yang ketiga saya sendiri lupa gitu kan Pak. Nah subuh-subuh kan. Subuh-subuh. Hari ketiga saya lupa ya. Subuh-subuh tiba-tiba kan kalau subuh-subuh itu jam-jam 4 itu suster kan suka suntik kita lewat infusan kan, suntik terus periksa ada yang periksa di kita, ada yang periksa ini kita, terus dia periksa saya saturasi itu kan, alat pacu oksigen dari tangan itu dimasukin tangan itu, tiba-tiba dia teriak Pak, wah katanya puji Tuhan katanya gitu, dia Kristen ternyata kan. Wah, puji Tuhan katanya gitu. Kenapa suster? Saya kaget. Kenapa suster? Ibu katanya gitu. Saturasi ibu sudah normal 100 katanya gitu. Kaget saya. 100 itu artinya apa suster? Artinya katanya di dalam darah ibu sudah ada oksigen katanya 100%. Ibu sudah kembali normal gitu kan. Dia ngomong kayak gitu subuh-subuh itu saya ingat karena saya lihat jendelanya pas bulan gitu kan. Ibu sudah kembali normal katanya gitu. Saya ingat, ya Tuhan Yesus ini adalah hari yang ketiga di mana Engkau sudah menjanjikan kepada saya. Langsung puji Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan. Saya bilang, luar biasa. Suster itu Tuhan yang kasih ke saya, suster. Saya bilang, iya Bu, puji Tuhan ya, selamat ya, katanya gitu kan. Cuma saya di ini kan, coba itu lihat tensi ibu katanya. Pas di tensi saya rendah sekali. Saya bilang enggak, saya enggak rendah. Coba periksa lagi. Setengah jam dari sekarang suster datang ya. Suster datang lihat tensi saya bilang gitu. Benar dia datang setengah jam tensi saya ternyata normal gitu kan. Saya bilang mungkin tadi karena saya itu kali gitu. Saya senang sekali. Saya bilang luar biasa engkau. Saya nangis Pak, nangis banget. Lalu kata susternya mulai sekarang ibu enak makan katanya gitu kan. Makannya udah enak. Kenapa dia bilang begitu Pak? Karena Pak kalau sebelum ada oksigen ini kan oksigennya kan di sini kan. Nah, kalau kita buka oksigennya kan, nggak ada oksigen masuk. Kita makan itu, Pak. Ya Tuhan Yesus, kayak mau pingsan, Pak. Ya, kayak mau pingsan. Bener-bener kayak mau pingsan. Pas buka gini, mapet gini kan, masuk dakduk, nih jantung, duk, kayak gitu, Pak. Langsung duduk, langsung mata berkunang-kunang gitu kan. Mata kunang-kunang, langsung gelap, langsung keliang-keliang. Sedangkan kita harus makan itu. Karena kita harus hidup gitu kan. Harus makan, jadi saya minum. Saya taruh lagi oksigennya begitu. Aduh, saya lelah sekali. Mana makanannya agak banyak harus saya habisin. Saya lelah sekali. Setiap mau makan kayak mau pingsan. Karena itu berjuang antara hidup dan mati. Saya harus lepasin saya punya oksigen. Nggak ada oksigen, nggak ada rasa apa-apa. Lalu, ya ampun jantungnya seperti itu, Pak. Nah, setelah itu... Kata susternya, kamu udah enak makan katanya. Betul, paginya setelah dikasih makan, aduh makanannya enak sekali Pak. Saya sudah bisa makan seperti normal. Air mata saya meleleh terus Tuhan. Betapa besarnya Engkau Tuhan. Janjimu itu loh saya nggak bisa. Saya rasakan itu luar biasa. Sejak saya masuk dari tempat ini, nggak ada satupun permintaan saya yang tidak Engkau tepati gitu kan. Yang tidak kau ini 3 hari setelah itu tepat Pak saya dikasih oksigen 100%. Di situ orang-orang yang dibilang berhasil itu dia nggak ada yang 100 Pak nilainya, cuma 97, jarang yang 100 yang betul-betul sempurna gitu loh Pak ya, 97, 98 gitu. Nah setelah itu saya ingat ya luar biasa, tetapi lalu saya bilang sama Tuhan terima kasih Tuhan. Luar biasa saya cuma menangis. Lalu sebelum saya dikasih saturasi itu Pak, saya bilang sama Tuhan, ya itu antara roh sama saya, roh dengan roh. Saya ngomong dari itu antara sadar atau tidak sadar, cuma saya ngomong sama Tuhan ya, hati saya tuh menjerit sama Tuhan. Saya bilang Tuhan kalau Engkau mau ambil saya bilang gitu, nggak apa-apa. Saya tahu saya masuk surga gitu kan. Saya tahu sama Engkau. Malah saya ngebayangin, wah nanti saya akan terbang baru melihat pemandangan yang indah-indah. Begitu ini kayaknya saya. Tetapi saya bilang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, tapi saya belum mau mati. Saya bilang gitu kan.
Kalau Tuhan mau pakai saya, saya bilang. Kasih saya hidup dan hidup saya ini akan saya baktikan. Saya hidup untuk melayani Tuhan. Saya bilang, kalau Tuhan kasih saya hidup untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan panggil nggak apa-apa, tetapi saya masih mau melayani Tuhan. Saya bilang gitu. Masih mau melayani Tuhan. Kasihlah saya kesempatan. Tahu nggak Pak, saya dengar ya. Saya dengar, itu sepertinya kan saya ada di satu tempat. Tapi saya dengar suara dari atas. Saya dengar apa? Iya, katanya gitu. Saya nggak dengar suara banyak-banyak, cuma saya dengar iya. Lalu saya bilang, saya minta umur saya dipanjangin Tuhan. Saya mau mati dalam umur 80 tahun. Saya bilang gitu. Tuhan bilang apa? Iya. Pak, dengan sangat jelas. Luar biasa. Gitu. Lalu yang hari yang ketiga itu saya udah enak makan segala macam. Jadi segala macam makanan dikasih ke saya itu. Saya makan gitu. Nah, dari situ barulah kuat saya. Baru saya bisa duduk gitu kan. Nah, baru pelan-pelan itu kan dokternya masih kaget gitu kan. Jangan dilepas dulu. Jadi dokternya itu dia mau terapi saya karena setiap orang yang udah berapa hari itu mereka kaget ketika mereka udah punya nafas gitu, udah punya oksigen. Tapi kalau dilepas mereka rasanya oh gitu, padahal enggak gitu Pak. Jadi saya seperti itu. Jadi saya dilepas itu juga pelan-pelan gitu, nggak bisa langsung copot gitu karena saya katanya takutnya kenapa-kenapa. Jadi tetap ada di ini, padahal saya udah punya nafas gitu kan. Nah setelah itu Tuhan bilang apa sama saya Pak? Kan di depan saya itu kan ada ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu ada 2 orang, jadi satu di sini satu di situ, ibu-ibu 2 orang. Nah ibu-ibu yang satu ini ketika saya datang dia udah ada di situ, ya masalahnya itu sama dengan saya, ya oksigennya udah nggak ada, ya oksigennya udah darahnya kan udah ngental, jadi oksigennya nggak ada. Jadi selama sebulan lebih itu sebelum saya datang dia udah pakai oksigen, ya dia udah pakai oksigen. Tapi minum dulu Bu. Minum dulu. Gitu, Pak, ya. Minum. Karena udah berapa lama gitu kan, jadi dia udah makan. Dia udah makan gitu kan, dia udah duduk gitu kan. Dia udah duduk, saya lihat dia nggak ada masalah gitu kan. Cuma masalahnya dia sesek gitu. Kalau dilepas oksigen dia sesek. Tahu nggak Pak? Tuhan Yesus bilang apa sama saya Pak? Pak Rudi tahu nggak apa ya? Tuhan Yesus bilang apa sama saya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tuhan Yesus bilang begini. Kamu lihat ibu itu, sebentar jam 12 dia mati. Tuhan Yesus bilang kayak gitu. Saya bilang. Itu dalam pikiran saya dan saya dengar suara gitu loh Pak. Kamu lihat ibu itu, katanya gitu kan. Sebentar jam 12 dia mati gitu kan. Terus kamu lihat ibu sebelah gitu. Ibu itu selamat. Tuh, mau kasih kedaulatannya kepada saya. Luar biasa Pak. Dia bilang gitu kan. Saya bilang, mati. Masa sih Tuhan orang dia sehat kayak gitu. Ya udah saya tidur aja gitu kan. Saya tidur aja. Pas jam 12 mata saya terbuka gitu. Terus saya perhatikan dia gitu Pak. Saya lihat gitu kan. Saya udah mulai bisa duduk kan. Saya lihat gitu. Betul Pak. Kaku dia Pak. Kaku gitu. Nah suster ini kan. Suster lewat gitu. Suster lewat ngelihat dia gitu. Ngelihat dia. Diperiksa digini-giniin. Nggak ada gitu. Mati. Betul mati. Tuhan Yesus tunjukkan sama saya luar biasa Pak. Kedaulatannya sebentar jam 12 dia mati gitu. Bener Pak, dia mati. Lalu susternya dia lihat kita. Lalu dia tutup hordingnya. Lalu ada temannya satu lagi suster datang. Dia bawa alat pacu jantung gitu kan, pacu jantung. Udah nggak ada dalam hati saya. Dia udah mati orang Tuhan Yesus. Dia bilang makanya dia akan mati. Tuhan Yesus saya kan. Dia kedaulatan dia itu dia mau yang ini dia kasih udah sebulan lebih. Tuhan Yesus nggak kasih itu nafas buat dia Pak. Tuh bisa bayangkan. Sebulan lebih dia di situ nafasnya nggak kembali. Tetapi dia kembalikan 100% Pak. Itu luar biasanya. Lihat itu saya menangis. Tuhan Yesus nggak kembalikan nafas buat dia. Sedangkan dia udah berjuang sebulan lebih dia berjuang. Akhirnya dia mati lemas gitu Pak. Nah di sebelah saya Tuhan Yesus bilang dia akan selamat. Padahal dia sakit gula. Ya, saya tahu dia akan selamat. Kenapa? Ketika saya mau keluar saya dengar. Ya, Tuhan benar bilang dia selamat. Ketika dia mau keluar, saya dengar dokter ngomong sama dia, selamat Bu, saturasi Ibu udah kembali, darah Ibu udah bagus katanya gitu kan, gula Ibu udah ini katanya. Mulai belajar jalan ke kamar mandi. Itu terakhir saya dengar. Tuhan selamatkan dia, lalu Tuhan nggak selamatkan yang satu. Tuhan nggak kembalikan. Tuhan Yesus nggak kembalikan nafas orang yang satu lagi Pak.
Lalu sebelumnya Ya. saya diingatkan lagi, itu orang Kristen padahal Pak. Ya kan? Tengah malam dia nangis, Tuhan Yesus gitu kan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gitu kan, dia bilang, dia nangis, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, karena kabelnya itu selang untuk diarahkan ke dalam itunya itu copot gitu Ya. Pak. Nah tengah malam Oh. suster itu ada jam 4, jam 5 tuh suster tidur juga gitu. Ada waktunya dia nggak 100% gitu. Nggak Nah pada kontrol saat ya. dia copot, dia nangis cuma berapa lama gitu, Tuhan Yesus gitu, Tuhan Yesus gitu, Tuhan Yesus. Saya dengar, aduh, saya bilang, saya mau gimana, saya mau bisa bantu orang saya juga sekarat gitu kan, jadi saya cuma dengar. Lah setelah itu diam Pak, setelah itu diam, saya pikir oh udah kali dia nggak, yang diamnya ya habis ternyata gitu kan. Paginya udah kaku gitu loh, paginya udah kaku, orang dokter ngeliat ditutup aja hordengnya. Tengah malam mereka datang, mereka susternya tuh bawa kayak ada tabung gitu, tabung itu kan tabung tablet gitu kan, tinggal dibuka, diangkat itu mayat, dimasukin pluk gitu, tutup. Oh iya, saya pernah lihat itu. Bapak, Panjang dia ya. begitulah manusia Pak, fana Pak. Manusia itu cuma hanya di sini, di hidung, di nafas Pak. Karena Ayub kan bilang, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup gitu loh. Jadi hanya soal nafas manusia itu aja Tuhan. Tuhan Yesus tunjukin ke saya luar biasa. Sebentar perempuan itu mati, mati Pak, luar biasa Pak. Iya. Mati gitu loh. Lalu saya cuma menangis saja saya. Aduh Tuhan Yesus, saya hidup ya karena Engkau mengasihi saya. Karena saya hidup ya hanya untuk melayani Tuhan. Saya tobat Tuhan, saya bilang ampuni saya, sucikan saya semua dosa, ampunilah pokoknya, saya mau hidup kudus saya. Ya begitulah janji-janji saya sama Tuhan. Saya cuma nangis saja gitu kan. Lalu Tuhan apa Pak? Ketika saya nangis, saya dengar lagu, saya putar lagu YouTube itu, lagu-lagu Hillsong, lagu-lagu penyembahan itu, aduh luar biasa. Indah banget. Lalu Tuhan Yesus bikin apa sama saya Pak? Saya seperti melihat kayak slide gitu loh Pak. Saya sambil tidur gini, sambil nangis. Aduh Tuhan, betapa baiknya Engkau, nangis gitu kan. Saya lihat gitu, Tuhan kasih unjukin saya, diingatkan waktu dia naik ke sorga gitu, waktu dia disalibkan gitu, waktu dia kumpul sama murid-muridnya, digerombol-gerombolin banyak orang. Saya lihat gitu loh Pak, kayak diingat-ingat itu peristiwa-peristiwa dia waktu itu. Satu hal yang saya ingat sekali Pak, ya saya ingat sekali satu suara gede banget. Saya lihat begitu, ya Tuhan, dia perkenalkan diri sama saya gitu loh. Dia perkenalkan diri siapa itu. Tahu nggak Bapak? Saya dengar suara, akulah Allah Tritunggal, katanya gitu. Ya Tuhan, saya menang. Yesus, Engkaulah Allahku gitu. Udah tangan saya udah kayak gini, orang ngelihat kayak tangan saya udah begini-gini, orang ngelihat kali, orang gila kali itu ya. Tangan saya udah menyembah dia aja. Engkaulah Allahku ya Tuhan. Dia nangis saja, hari-hari itu saya nangis. Lalu Tuhan Yesus ngomong sama kakak saya, cuma sayang dia nggak bisa hadir ya. Dia ngomong sama kakak saya sedang memperbaiki hatinya gitu kan. Dia ngomong sama kakak saya bilang, Tuhan Yesus itu lagi memperbaiki hatimu katanya. Dia lagi menyentuh hatimu. Oh betul sekali dia menyentuh hati saya, luar biasa. Sekarang bisa Bapak bayangin Pak, ya dia janji 3 hari lagi saya akan kasih kamu nafas. Dia kasih Pak. Dengan apa? Dengan sempurna 100 Pak. 100 itu angka sempurna. Jadi maksudnya segala itu oksigennya itu 100 dia kasih. Enggak tanggung-tanggung gitu. Dan bertahan sampai saya keluar, Pak. Ya saturasi 100 bertahan sampai saya keluar. Setiap diperiksa 100. Ya kan? Padahal waktu saya COVID itu kan sudah mulai hilang kan, saya udah disuntik itu. Waktu saya dapat COVID itu, batuknya COVID, ya Tuhan, sadis Pak. Jangan sampai Bapak kena batuk COVID. Aduh, sadis sekali, sakit sekali Pak itu Pak. Iya. Batuk COVID itu makanya dia gambar kayak kuman-kuman terus ada apa jarum-jarumnya itu. Nah jarum-jarumnya itu berasa Pak. Ih, luar biasa. Dia kena di sini tuh jarum-jarumnya, aduh sakit sekali. Kalau saya batuk itu saya langsung teriak, sakit sekali Pak. Luar biasa itu Pak. Sakit COVID itu luar biasa, membunuh, betul-betul membunuh. Tapi itu gak lama karena kan terus antibiotik. Nah setelah saya sakit itu, setelah hilang kayaknya saya rasa itu COVID-nya udah berlalu ya. Batuk saya yang lama kembali gitu. Ya batuk saya kembali, tapi saya pikir yang nggak masalah. Jadi dokter di situ dia hanya menyembuhkan COVID-nya gitu. Nah sekarang saya, ya, tapi sekarang dia sudah kasih saya obat gitu kan.
kasih obat untuk batuk yang lama ini. Nah itu di situ dia bilang harus dahaknya keluar. Nah sekarang dahaknya udah mau keluar, makanya batuk saya ini udah mulai agak ringan gitu Pak. Nah seperti itu. Nah, setelah itu ya, setelah Tuhan bikin kayak gitu sama saya dia udah tunjukkan siapa dia gitu Pak ya, sangat-sangat luar biasa sekali. Lalu saya dengar lagu-lagu Hillsong itu kan, Tuhan ini lagu-lagu kok enak sekali, Bapak dengerin loh Pak, lagu-lagu Hillsong, itu lagu ya gue tahu kan lagu orang tahu kan, luar biasa kan itu penyembahannya. Saya dengar itu, saya puji-puji Tuhan. Udah waktu saya itu cuma hanya memuji dia. Jadi di dalam kelemahan tubuh saya, sakit derita fisik yang luar biasa, saya bersukacita gitu loh. Jadi ada dua yang saya rasakan, sukacita dengan sakit yang ini, dua-duanya saya rasakan gitu Pak. Lalu saya bilang Tuhan ini lagunya indah banget gitu kan. Lagunya indah banget Tuhan, ini penyembahan luar biasa. Air mata saya terus ngalir sampai sekarang Pak, nggak bisa dihentikan. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Itu lagu-lagu dari sorga, katanya gitu kan. Di sorga itu mereka menyanyikan itu. Lagu-lagu di dunia ini diilhami dari sorga. Jadi orang-orang itu diilhami untuk mengarang lagu-lagu pujian yang begitu-begitu indah itu. Kenapa mereka bisa mengarang lagu-lagu pujian begitu indah? Karena Tuhan yang ilhami mereka. Tuhan Yesus bilang begitu sama saya Pak. Luar biasa kan. Disitulah saatnya saya merasakan Tuhan itu. Sebelumnya kan saya bilang, orang-orang itu ngaku mereka ketemu Tuhan apa. Saya bilang, saya nggak pernah ngerasain kayak gitu. Saya pengen ngalamin gitu. Nah saat itu saya alami Pak, luar biasa Pak. Luar biasa Pak, luar biasa. Akhirnya saya pulang kan. Saya pulang itu ya itu dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan pandangan yang baru. Yesus itu Tuhan. Ya, dialah Tuhan yang benar, Allah Tritunggal sudah ditunjukkan sama saya. Kalau kita sudah mengalami itu, nggak ada lagi keraguan. Dialah Tuhan itu. Mana ada Tuhan yang lain gitu loh Pak? Ya. Gitu loh. Iya kan? Si Nandar bilang gini Pak. Tunggu dulu. Sekarang ini nih, ya menarik. Jadi dari cerita Ibu tadi, saya sudah dapat beberapa poin bahwa memang penyakit ini ada. Karena selama ini di kampung kami ini pun Bu, orang nggak percaya itu ada. Bahkan dibilangnya, pura-pura aja itu semua katanya. Makanya di tempat kami ini orang kebal-kebal Bu. Sebentar Pak. Pak katanya udah ada tuh si Suryani Pantau, naikin dulu Pak. Ya ada. Ya sebentar. Jadi di tempat kami ini pesta masih jalan. Tidak ada yang takut. Makanya saya bilang orang di sini sakti-sakti semua saya pikir kan. Padahal kami kan tinggalnya depan rumah sakit nih. Kalau satu hari kadang siang tweet katanya kalau ada mobil polisi dengan ambulan itu corona. Bahkan jam 2 subuh pernah itu. Tapi orang sini tidak takut, aneh, saya heran melihatnya kan. Tetapi ya sudahlah, jadi berarti penyakit itu memang ada dan semua pemirsa harus kita ke rumah sakit aja lihat deh Pak. Harus kita harus kita waspada dan tetap berhikmat ya. Nah, saat yang menarik dari cerita Ibu tadi bahwa Ibu setiap waktunya, setiap detik waktunya itu ditolong oleh Tuhan. Mulai dari masuk ke rumah sakit itu bahkan sampai keluar ya. Dan itu kita ucapkan kepada Tuhan, puji Tuhan lah, terima kasih ya. Dan saat yang membuat saya tadi terenyuh adalah bahwa Ibu dalam kondisi lemah pun masih tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Karena begini Bu, banyak orang ketika kondisinya sudah lemah, dia malah bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kau beri aku penyakit ini katanya. Kan unik itu Bu. Ya, seolah-olah dia mengatakan, enggak pantas penyakit ini sama aku Tuhan katanya. Padahal dia tidak tahu bahwa Tuhan ingin membentuk orang ini. Dia tidak tahu bahwa Tuhan mengizinkan iblis agar orang ini mengerti apa dan bagaimana karya keselamatan dari Tuhan. Kita kan kadang nggak tahu gitu Bu. Kita bilang, Tuhan kenapa kau kasih? Padahal bukan Tuhan yang mengasih penyakit iblis. Memang diizinkan Tuhan. Maka di situ seperti Ayub dibilang, sayangkan nyawanya. Ibu mungkin seperti Ayub, disayangkan nyawanya. Tidak bisa disentuh iblis. Tetapi yang Ibu bilang tadi jam 12 malam itu, Tuhan mengizinkan dia iblis itu menyentuh nyawanya sehingga dia innalillahi. Nah, sebelum saya membahas Sinandar, kita kesaksian dulu Bu ya. Nanti karena gini loh Bu,
Saya lihat waktu ibu tidak tampil itu dan ada mulai desas-desus ibu kena corona itu, orang Nandar and the gang bangga, dia senang. Ini otak. Saya bilang otak isinya kotoran. Dia pura-pura sedih tapi senang. Ya, apalagi Hidayah Mulalap Channel senang. Ya, saya heran melihat orang-orang ini ya. Tapi satu yang saya tertarik ketika ibu bilang saya berpikir tentang surga itu sesuatu tempat yang indah. Artinya ajaran Yesus ya begitu. Untung ibu tidak berpikir ada 72 bidadara. Nah ini bahaya. Pasti ibu pergi ikut. Pasti ikut. Wah enak kali ini bidadara ini ibu pergi. Kayak Smoko Ginta kan gitu. Enak katanya bidadara ini pergi dia. Oke, sekarang Ibu Suryanu Pantau sudah ada. Kita dengar dulu. Nggak apa-apa bertiga ya Bu ya. Ya. Halo Ibu Suryanu Pantau, mohon mikrofonnya dihidupkan di sini. Ya. Ya, halo Syafon. Itu bukan Suryanu, salah tulis, Suryani. Oh, Suryani, aku baca aja Bu. Ya. Nah, kawan-kawan, Salam. Ibu ini juga kemarin kena corona juga. Dan ini yang dibilang Ibu Uti tadi yang memberikan kabar bahwa Ibu ini dapat berjumpa dengan Tuhan lah kita bilangnya dalam rohnya dan kebenarannya bahwa diberitahukanlah kepada Ibu Uti dalam 3 hari lagi begini segala macamnya. Nah Ibu silakan Bu beri kesaksiannya kepada kami. Silakan Bu, monggo. Ya, salam kenal Pak. Baru kali ini bisa bicara sama Bapak walaupun saya sering dengar Bapak. Ya, Bu. Saya ini Pantau itu dari suami, tapi saya sendiri itu adalah Watimena ya. Karena saya kakak pertama dari Ibu Uti. Iya. Kakak pertama. Nah, jadi kami itu kena COVID, jadi saya, anak saya, dan juga adik. Jadi kami satu rumah itu 6 orang. Nah, yang lainnya sudah masuk rumah sakit, ibu sudah. Jadi kami bertiga, saya, anak saya, dan saya yang laki-laki, adik Uti juga, di rumah, belum nggak langsung sakit. Jadi isoman, rupanya anaknya drop malam. Jadi 2 malam saya urus dia. Dan adik saya juga sempat pingsan ya. Jadi sempat pingsan. Jadi waktu malam-malam dia bangun, dia sadar, dia tidur di lantai. Jadi dia jatuh rupanya. Dari kamar mandi dia jatuh. Nah, besoknya kami disuruh pergi untuk di swab di di puskesmas. Jadi anak saya, saya bawa mobil. Jadi saya masih kondisi masih kuat ya, maksudnya gejalanya nggak terlalu. Karena memang saya sebelum itu sudah minum, teman saya kasih yang ivermectin itu. Jadi tadinya gejalanya udah agak pusing saya minum itu langsung kuat badan saya. Jadi tapi kasih anak saya, adik saya yang nggak terlalu pengaruh. Ada juga, tetapi masih lemah mereka. Jadi saya yang nyetir untuk mereka. Dan kami tunggu itu karena antri lama sekali. Jadi anak saya sudah drop. Dan akhirnya pingsan, diangkat ke ruang OGD. Jadi dia udah pucat sekali. Saya udah gini-gini, dia nggak jawab ya. Lalu dokter bilang gini, Ibu, tolong Ibu tanda tangan, tapi materainya tidak ada. Jadi Ibu beli materai katanya. Jadi gini ya Bu, Ibu tanda tangan maka kami akan tindak. Tetapi ini buruk-buruknya. Seandainya anak Ibu meninggal katanya, ya oksigennya nggak naik ya, meninggal. Jadi dengan cara COVID. Wah, waktu saya dengar itu Pak, hati saya hancur rasanya. Dan saya pergi beli itu materai dari toko, dari ke Indomaret, kemana-mana nggak ada. Yeah. Jadi saya mulai nangis, Tuhan saya tidak izinkan anak saya meninggal, tidak. Saya bilang tidak, in the name of Jesus, pengaruh saya tolak. Dia masih panjang umurnya, dia masih punya cita-cita.
Dan saya bilang, Tuhan, saya nggak siap kehilangan anak saya. Dan saya menangis dan teriak-teriak sama Bapak. Saya bilang, Tuhan, oksigennya Tuhan kasih. Bikin mukjizat itu ada. Dan saya jalannya pelan juga kan. Saya harusnya berangkat, masih oleh-oleh. Jadi berhari tadi dan tentu saya dapat juga di toko kopi. Nah, waktu saya datang itu, saya udah bilang, Tuhan, saya nggak mau tanda tangan. Karena yang saya dengar itu kematian. Jadi tanda tangan kematian itu yang dalam pikiran saya. Saya nggak mau tanda tangan. Jadi pas waktu saya Bu, YouTube-nya dimatikan dulu, biar streamnya aja yang hidup. Iya, Pak, YouTube saya. Enggak, Ibu Suryana. Iya, Suryani. Suryani, iya. Suaranya, sambil YouTube itu kan? Oh, enggak. Hanya streamnya aja? Iya, streamnya aja, iya. Oke, lanjutlah, silakan. Terus waktu saya sampai di ruang UGD, terus saya kasih itu, tapi dengan hati Tuhan jangan sampai ini saya tanda tangan itu. Waktu saya kasih itu dokter bilang nggak perlu Bu katanya. Alhamdulillah saturasi anak ibu sudah mulai naik. Ibu hanya tunggu, anak ibu hanya tunggu beberapa jam aja di sini biar dia sampai naik sampai itu. Ya, waduh, puji nama Tuhan. Saya bilang mukjizat emang terjadi ya. Jadi akhirnya setelah dia udah fit dan akhirnya saya bawa mobil, saya langsung, harusnya tadi kami nggak bawa pakaian, nggak apa, karena mau rencana pulang kan. Tapi saya pikir kalau dia terjadi apa-apa lagi, siapa yang mau urus ya? Adik saya juga udah lemah, John. Saya langsung bawa ke rumah sakit rumah sakit Koja. Jadi langsung saya bawa ke UGD COVID. Nah di sana memang tidak ada ruangan, penuh itu kami tidur di lorong-lorong, pinggir-pinggir lorong itu kami tidur di situ. Jadi tapi puji Tuhan ya ditangani lah ya. Jadi bisa istirahat, bisa. Tetapi saya yang ngurus mereka, adik saya saya yang ngurus. Dan saya waktu itu jalan keliling ya, ada orang sakit, ada yang udah nafasnya juga udah sesak. Saya bilang, Pak, saya doain Bapak ya, saya nggak peduli apakah dia Kristen atau tidak. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang Isa Al-Masih. Mau Bu, saya doa. Puji Tuhan, waktu saya naik ke atas, ya ada yang panggil saya waktu saya jalan di satu kamar, rupanya dia sudah naik ke atas juga di kamar. Ibu, katanya, saya lihat rupanya Bapak itu sudah tidak pakai oksigen lagi. Puji Tuhan. Padahal tadinya sudah sesak sekali, ada mukjizat juga. Dan memang betul, hidup kita itu hanya sebatas nafas, Pak. Di depan saya itu pagi masih bagus, masih ketawa-ketawa, masih ngobrol. Sorenya sudah nggak ada. Karena nafas, karena oksigen. Jadi itu saja kesaksian saya. Dan memang waktu saya hubung. Tentang Tuhan Yesus bilang akan kasih nafas buat 3 hari itu. Ya. Jadi saya sudah pulang duluan. Anak saya sama adik saya masih di rumah sakit. Jadi saya sendiri, Pak. Jadi saya sendiri di rumah. Lalu saya hubungin adik saya Uti ya, Ruth nggak nyambung ya, nggak nyambung. Terus kalau dia ngomong suaranya, saya bilang udah jangan ngomong, ngeri. Saya bilang gitu, suaranya udah simpen aja tenaganya. Lalu saya menangis ya. Anaknya kan pergi, saya nangis waktu itu saya sendiri. Saya nangis terseduh-seduh, saya teriak-teriak, Tuhan Yesus, saya nggak siap kehilangan adik saya. Tuhan jangan ambil jangan ambil adik saya bilang gitu. Dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan roh maut. Tuhan tolong supaya dia bangkit, saya bilang gitu. Tuhan hembuskan nafas, Roh Kudus nafas hidungnya ke dalam hidungnya. Jadi saya bertarung ya. Tapi kok saya berhari-hari itu. Kemudian saya nggak dengar apa-apa dari Tuhan. Kemudian saya bilang, Tuhan tolong bicara ke dalam hati saya. Apa yang terjadi dengan adik saya? Tiba-tiba Roh Kudus bilang, aku sedang dealing dengan hatinya. Aku sedang berurusan dengan hatinya. Aku sedang berbicara ke dalam hatinya. Dia akan mengalami aku. Jadi saya tenang. Kemudian saya berdoa lagi dan kemudian yang berikutnya, waktu saya berdoa, Tuhan nyatakan bahwa
adik saya akan sembuh. Dan saya lihat memang, saya lihat Tuhan Yesus dengan jubahnya ya, dengan jubah. Nah jubahnya itu coklat susu ya, bukan putih tapi coklat susu, tapi dari samping. Jadi saya lihat hanya rambutnya, hanya jubahnya saya lihat. Kemudian Tuhan bilang, saya lihat jadi Tuhan Yesus itu berdiri di samping tempat tidurnya Ibu Uti. Lalu dia bilang ke dalam hati saya, dalam 3 hari adik kamu sembuh. Jadi saya langsung bilang, Ruth, Tuhan udah bilang 3 hari kamu sembuh. Jadi semangat, tolak itu kuat. Dengar aja lagu-lagu puji-pujian. Nah itulah jadi luar biasa. Karena waktu pertama tahun lalu saya juga mengalami yang sama. Marah juga, hampir pergi juga ya. Saya bilang kalau tahun lalu Tuhan tolong saya, tahun ini juga Tuhan tolong Uti juga selamatkan. Ya. Ya, hebat perjuangan. Ya. Oke. Ya, ini suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Karena saya lihat di dalam detik-detik terakhir pertolongan Tuhan itu nyata dan tidak semua orang bisa mengalami ini, dan ya ibu dan kakak beradik ini bersyukur kepada Tuhan itu hal yang lumrah, karena memang seperti Ayub lah diselamatkan. Ya kita lihat yang tadi Bu bilang itu tidak berapa lama lewat ya. Dan ini sangat menakutkan. Saya jadi takut Bu mendengar cerita orang ibu. Dan tadi saya sempat tarik nafas. Aduh kayak berat juga nafasku ini, mikirku. Mikrofon Ibu Suryani dihidupkan Bu, mikrofonnya. Itunya. Waktu di UGD Pak, waktu di UGD. Jadi ada orang yang masuk ke kamar mandi, tapi nggak keluar-keluar. Jadi ada yang lihat. Dia bilang, suster itu tadi ada ibu yang masuk kamar mandi kok kayaknya sudah hampir 1 jam nggak keluar-keluar. Pas diperiksa terus susternya lari-lari, ternyata sudah nggak ada Pak. Wish. Aduh, kayaknya gampang sekali Pak. Itu kan pengalaman saya kan gampang sekali Pak. Kan saya gini, kan saya udah berapa belas hari itu sebelum Tuhan Yesus kasih saturasi itu kan, saya kan ini satu malam saya kaget gitu kan, itu udah nggak lepas, itu kan udaranya tuh kenceng sekali dimasukin ke hidung kita kan, kenceng sekali itu sampai itu berhari-hari sampai hampir 18 hari terakhir itu. Nah satu kali itu kan dia punya itu selang Pak, selangnya selang plastik gitu kan, dicocolin di tempatnya gitu kan. Nah selang itu copot gitu loh Pak. Mungkin kena tangan saya, selangnya copot. Terbangun saya, gitu, mana itu udah tengah malam, jamnya nggak ada suster gitu kan. Mana? Langsung saya bilang, suster. Saya bilang, suster nggak ada napas sama sekali. Jadi kalau kita tarik napas ini ada angin yang masuk gitu kan Pak ya. Kalau itu nggak ada Pak. Jadi kayak kita tarik tutup begitu. Nah kalau kita tarik itu langsung kunang-kunang gitu loh. Langsung kunang-kunang, langsung rasa lemes, langsung itu larinya kayak ada jantungnya juga gini-gini gitu loh Pak. Ngeri banget. Ya oksigennya nggak ada, tentu jantungnya 5 menit pun orang bisa lewat gitu loh Pak. Lah langsung saya bilang, suster saya nggak bisa. Udah mulai kunang-kunang, udah gelap gitu kan. Lalu saya ingat, Tuhan Yesus panggil, jangan panggil suster gitu kan. Iya kan? Iya, betul. Jangan panggil suster, saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Lalu saya tenangkan pikiran, Tuhan Yesus tolong. Tiba-tiba datang suster. Kenapa Bu? Itu selangnya. Selamat saya Pak. Saya panggil Tuhan Yesus yang datang suster. Saya panggil susternya nggak datang. Ya kan luar biasa kan. Ya betul. Saya kenapa panggil suster? Panggil Tuhan Yesus gitu kan. Saya bilang Tuhan Yesus tolong. Saya bilang gitu kan. Datang susternya. Ya Tuhan Yesus, luar biasa, nggak ada doa saya nggak dijawab Tuhan pada saat itu Pak. Semuanya Pak, Tuhan dengar saya Pak. Makanya luar biasa itu saya. Luar biasa. Semuanya Tuhan tolong. Baik Ibu Suryani maupun Ibu Uti mengalami hal yang kalau menurut saya itu sudah di luar akal sehat manusia lagi ya. Karena sudah dibilang Ibu tadi, tempat tidak ada, oksigen habis, pokoknya semua udah crowded lah. Tetapi dalam hal yang ibaratnya sudah tidak ada kemungkinan, ternyata dibuka jalan. Itulah sebabnya dibilang dia buka jalan saat tiada jalan. Ternyata semua terbukti ya. Dan satu lagi yang mau saya tanya kepada kakaknya Bu Witi, Ibu kan sudah pernah sebelumnya kena.
ini sangat mengheran. Kenanya yang kedua ini bagaimana sih Bu? Kalau bisa tahu. Mikrofonnya dihidupkan Bu. Itu mati tuh. Iya, Ya. ini yang kedua. Jadi ya saya nggak tahu di mana saya dapatnya ya. Jadi mungkin di gereja, mungkin juga di jalan, saya nggak tahu lah ya. Nah, jadi apa namanya? Saya mau cerita yang tahun lalu. Yang tahun lalu juga saya mengalami mukjizat. Yang tahun lalu itu sebelum saya sakit, ada sebulan kurang sebulan sebelum saya sakit, saya mimpi. Nah, diawali dengan mimpi. Saya berdiri di bawah bukit. Kemudian saya tiba-tiba saya lihat bukit itu indah sekali, pohon-pohon hijau. Dan kemudian saya lihat lagi sekali lagi, loh, cuma ada satu rumah. Rumah itu menjulang tinggi, besar, menjulang tinggi. Terus ada suara. Saya nggak lihat orangnya, cuma ada suara. Suara bilang gini, itu rumah kamu. Rumah kamu udah selesai. Tapi saya jawabnya begini, rumah saya itu Tuhan, berarti yang ngomong itu Tuhan. Iya, itu rumah kamu sudah selesai. Oh, jadi saya harus pergi. Udah waktu saya harus pergi dari dunia ini. Belum, karena masih banyak yang butuhkan kamu. Nah, itu saya ngomong tuh, saya lihat lagi. Waktu saya lihat lagi banyak rumah-rumah kayak rumah perumahan elit gitu ya. Samping kiri kanan, tadinya cuma satu, tapi kiri kanan udah jadi perumahan. Loh, itu rumah siapa? Banyak sekali rumah di samping-samping. Terus suara itu bilang, itu rumah orang-orang yang kamu bawa ke aku dan yang melayani. Nah, sekarang kamu pergi ke sana, dia tunjukkan ke satu tempat. Ke sana sudah banyak orang yang tunggu kamu. Jadi saya pergi ke sana, ke satu tempat. Nah, betul kiri kanan sudah Asher dan nunggu saya ya, pakai baju-baju tradisi. Saya masuk itu bangsa-bangsa. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada India, ada Eropa, orang Afrika, dan semua. Dan itu, terus akhirnya saya dikasih Alkitab, saya terbangun. Nah, terus saya cerita sama adik saya yang laki-laki, sama Uti juga saya cerita, sama jemaat saya juga saya cerita. Sama jemaat saya sampai berlinang air mata. Dia bilang, yang saya bilang begitu nggak lama pergi. Nah, jadi nggak lama kemudian saya sakit. Dan saya sakit waktu itu saya pikir cuma demam biasa. Tapi itu semakin parah, pusing, kok panasnya tinggi. Itu saya bilang sama adik saya John, adiknya Uti juga, tolong antar Usi dulu pergi ke rumah sakit. Habis saya pelayanan hari Minggu. Nah, waktu lihat itu hampir 37 lebih atau 37 atau 38 gitu. Saya punya suhu. Terus saya nggak diizinkan masuk, tapi di tenda di luar. Saya sudah curiga, wah jangan-jangan saya COVID. Jadi periksa darah saya memang ada virus. Kemudian di swab langsung PDP waktu itu kan ya, PDP. Jadi saya dicurigakan. Jadi Bu 3 hari swabnya hasil dan ternyata memang saya swab. Tapi saya tinggal di rumah. Saya ini ada penyakit jantung juga Pak. Jantung saya bermasalah. Saya ada kolesterol. Nah saya pernah stroke ringan beberapa tahun yang lalu sebelum itu. Jadi saya tuh punya penyakit bawaan. Dan saya tinggal di rumah dan kondisi saya semakin turun. Udah diare, udah buang-buang, dan akhirnya memang ada satu titik. Nah, di sini saya belajar. Itu COVID itu membuat lelah dan capek. Dan akhirnya sampai satu titik, bilang udahlah capek lah, saya bilang gitu. Aduh capek, saya bilang gitu. Udahlah kalau mau pergi juga udah tua ini, saya pikir kan, udah. Tapi kemudian enggak gitu. Tiba-tiba saya dapat telepon dari Nigeria. Kebetulan saya melayani yang sekarang juga melayani di gereja yang di bawah orang Nigeria. Kemudian telepon saya. Dia bilang, Pastor Suryani, you not go anywhere, katanya. Ambil air anggur, ambil minum, katanya. Itu saya didoakan dan akhirnya besoknya saya dibawa ke rumah sakit dan memang saya sudah lemah banget. Dokter bilang, kenapa ibu bawa ke Wisma Atlet? Kenapa ibu bawa sekarang? Ya saya pikir saya bisa di rumah dan ternyata darah saya juga udah tinggi, nafas saya juga udah sesak banget. Nah saya hari keberapa tuh saya drop, jadi saya sempat dirawat di ruang ICU. Jadi dan itu seperti Ibu Uti itulah, saya diserang dengan kuasa kegelapan ya.
diserang, dan akhirnya saya menang. Saya bilang, saya ini anak Allah. Dan elektrolit saya rendah sekali karena darah tinggi, nggak makan garam kan, jadi elektrolit saya. Nah, tapi saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus minum apa, makan apa? Tiba-tiba garam. Saya bilang sama adik saya, tolong kirim garam, tolong kirim susu beruang, tolong kirim ini, dan saya makan. Dan saya emang nggak makan karena nggak selera. Jadi 1 sendok, 2 sendok saya sudah mau muntah. Jadi saya hanya Snickers, coklat itu aja yang saya makan. Itu pun 1 biji itu untuk 1 hari. Dan akhirnya puji Tuhan, saya akhirnya kondisi sudah baik dan saya dinaikkan ke ruang isolasi. Nah, di ruang isolasi yang lebih parah, Pak. Itu saya di lantai 24. Ada suara dalam hati saya, itu setan. Kamu terjunkan diri aja. Woi. Iya. Saya dikuasai roh maut, disuruh terjun, Pak. Nah, itu kan apartemen dan ada tempat cuci pakaian. Dan itu ada seperti pagar. Nah, itu kalau kita lompat sudah. Dan itu berhari-hari. Aduh, saya bilang, saya pakai ketopong keselamatan, saya lawan, saya iblis. Pokoknya saya perkatakan firman. Tubuhku adalah milik daripada Yesus. Aku sudah lunas dibayar dan kau tidak berkuasa atas tubuhku. Karena tubuhku, saya bilang, sudah lunas dibayar. Roh tubuh dan jiwaku sudah. Akhirnya saya menang. Dan malamnya saya diganggu lagi. Saya diganggu di sana, itu memang roh maut gila-gila tuh. Itu saya lawan, saya menang. Saya berdiri di depan kaca. Saya bilang, hai Spirit of Suryani. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadi kamu takut lagi. Tapi kamu menerima roh Allah yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru ya Aba ya Bapa. Hai Spirit of roh Suryani. Hai jiwa Suryani. Kamu sudah merdeka. Hai tubuh Suryani. Kamu bukan sakit. Kamu bukan bait corona. Tapi kamu bait Allah. Ya. Kemudian saya mulai nyanyi muji Tuhan. Jam 4 pagi. Kebetulan saya mengajar di sekolah Alkitab. Ya, jadi ada mahasiswa saya sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, dia juga melayani. Digerakkan Tuhan. Bu, saya digerakkan Tuhan untuk doa ibu. Boleh. Setelah itu saya enak makan. Itu pertama kali setelah 4 minggu lebih saya nggak bisa makan. Saya makan pagi hari itu habis. Makan siang saya habis. Makan malam habis 4 hari. Kemudian saya pulang. Haleluya. Ya. Saya bisa tambahkan, Pak. Pak Rudi, ya, silakan Bu. Ya, jadi orang-orang COVID itu kalau mereka sudah sekarat itu mereka biasanya berhalusinasi, bukan halusinasi, Pak. Itu kayaknya roh maut udah siap. Roh maut. Itu bukan roh maut. Ya, saya pernah melihat itu, Bu. Saya tuh didatangi gitu kan, didatangi semua sama yang sudah meninggal. Semua yang sudah meninggal itu mendatangi saya, Pak. Cuma yang saya lihat mereka tuh semua muda-muda gitu, mukanya muda-muda. Waktu mereka meninggal tua, tetapi yang saya lihat mereka muda gitu. Mereka senyum sama saya, mereka menyapa saya. Dan saya lihat mereka itu ada di dalam satu komunitas gitu loh, Pak. Jadi kan orang-orang Kristen yang saya kenal itu, mereka ada di satu tempat gitu loh. Yang jadi pertanyaan saya waktu itu, kan semua orang saya udah lihat, yang meninggal itu saya lihat. Saya lihat yang orang teman-teman gereja, saya lihat temannya mama saya lihat semua. Ya. Lalu yang saya perhatikan mereka ada di satu tempat, orang-orang Kristen, dan mereka semua ada dalam keadaan baik. Mudah-mudahan seperti itulah keadaannya ya. Mereka ada dalam keadaan baik, lalu saya pikir gitu. Ini semua orang Kristen di sini, saya bilang gitu. Mana saudara saya yang Muslim? Gitu loh Pak, saya berpikir begitu. Mana saudara saya yang Muslim? Datuk saya di mana? Gitu kan? Saya nyari juga datuk saya di mana, nenek saya di mana, saya bilang gitu kan, paman-paman saya di mana. Saya nyari mereka karena semua saya lihat yang meninggal saya lihat. Jadi saya cari datuk saya. Datuk itu kakek waktu Muslim ya. Kakek saya, mamanya bapaknya mama saya. Kan kita kan dulu Muslim kan. Saya cari mereka nggak ada, Pak. Nggak ada mereka. Jadi betul kata Alkitab. Jadi orang-orang Kristen itu mereka ditempatkan di satu tempat, apa namanya Bu Yani, Hades ya. Firdaus ya. Nah, mereka di situ. Saya cari mereka nggak ada. Jadi mereka punya tempat sendiri gitu loh, Pak. Tetapi saya bilang, tapi saya bilang mereka ngajak saya. Luar biasa, mereka ramah-ramah, Pak. Tapi satu orang yang betul-betul ngajak saya gitu. Teman saya yang malaikat nyamar, malaikat terang kalau itu. Iya. Mereka bilang, "Ayo Ruth," katanya, "Ruth, ayo pamit sama anak-anakmu, Ruth," katanya gitu kan. Saya dipanggil Ruth, pamit gitu. Pamit, iya ya, pamit ya.
gitu ya. Ya udah saya pamit ya sama anak saya sama suami. Saya pamit anakku Caca. Tuh saya lihat Cacanya di sebelah sana nggak mau datang gitu. Tiba-tiba saya sadar, enggak, saya bilang dalam nama Yesus saya tolak ini segala roh-roh maut gitu. Jadi dalam kelemahan itu saya ngelawan, tapi setelah itu saya tunduk lagi gitu loh Pak. Nah yang terakhir yang luar biasa, terakhir sebelum saya keluar itu 2 hari sebelum saya pulang itu kan, malam-malam itu saya udah kuat, udah bisa duduk gitu kan. Malam-malam itu saya lihat, ya tiba-tiba saya terbangun itu jam-jam 3 gitu kan. Saya terbangun, saya lihat dengan jelas itu. Saya lihat dengan jelas itu ada apa? Orang perempuan pakai baju hitam. Baju hitam tapi baju hitamnya baju hitam ketat gitu. Dia kakinya di langit-langit lalu kepalanya rambutnya juntai-juntai ke bawah. Ke bawah. Lalu saya dengar itu, saya langsung tahu ini roh cabul, saya bilang gitu. Iya Kan? Roh cabul, cuma saya bilang Tuhan saya capek, saya bilang ngadepin orang kayak gini saya capek gitu kan. Kalau saya kan memang saya punya pengalaman kayak gitu, yang ngusir-ngusir setan kalau dalam kamar ada setan nih langsung aja sudah dalam nama Yesus keluar kalian, saya mau tidur gitu kan. Nah tapi itu kan saya bilang saya capek Tuhan, saya udah nggak bisa tidur 2 hari gitu kan, saya capek. Saya bilang Tuhan saya serahkan aja mereka sama Tuhan aja, saya bilang. Lalu saya bilang sama dia, hei iblis, saya telah ditebus dan harga saya telah lunas dibayar, jadi nggak ada urusan saya dengan kamu, saya milik Kristus. Saya bilang gitu, saya milik Kristus, kamu berhubungan aja dengan Tuhan saya ya, saya serahkan kamu kepada Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Lalu saya bilang Tuhan Yesus, saya mau tidur, saya bilang gitu. Saya serahkan semuanya pada Tuhan, saya mau tidur, saya nggak mampu Tuhan. Tuhan sendiri yang hadapi dia. Tiba-tiba saya terbangun pagi-pagi Pak. Tuh bayangin. Jadi saya langsung tidur, saat itu saya langsung tidur. Yesus setan itu pergi, Tuhan Yesus ini. Pagi-pagi saya baru bangun. Setelah itu jam-jam berapa tuh pagi itu ibu yang dari Amerika itu telepon. Saya bilang, ibu ada setan tadi malam gitu. Nah ini ada Pak Mu'alaf Al-Fatih bilang Ibu Uti jangan ngomong yang lebih dari mendengar suara. Oh tidak, saya tidak berbohong, Tuhan Yesus saksinya. Ini adalah kisah nyata di mana saya mengalami Tuhan ya, Mu'alaf Al-Fatih. Kalau kamu sudah di dalam Tuhan Yesus pasti kamu juga akan mengalaminya. Iya. Ya, betul. Nah, satu yang paling menarik saudara-saudara semua ya. Ternyata Ibu Uti bercerita dan Ibu Suryani juga bercerita, mereka melihat sebuah alam yang indah, ya. Untung mereka tidak melihat bidadari. Kalau melihat bidadari, yakin aku, ya kan? Itu nggak ada Pak, itu halu. Nggak ada bidadari. Bidadari juga nggak ada. Pernah nggak ya Bapak ada pengalaman seorang yang sudah sakratul maut? Kalau kita sakratul maut, kita melihat sorga gitu kan? Iya kan? Banyak pengalaman kan kita melihat sorga, kita melihat orang-orang yang sudah meninggal. Pernah nggak Bapak pernah dengar satu cerita bahwa mereka ketika mereka sakratul maut, mereka melihat bahwa mereka sedang gituan di sorga? Pernah nggak ada? Nggak ada. Ya itu kan iblis aja itu kan. Kita kan begini Bu, kita terlambat menanyakan ke Moko Ginta. Bisa jadi Moko Ginta bilang, oh ya makanya saya ikut. Tapi sayang dia sudah ikut betulan. Oke. Sekarang di room kita kan sudah banyak yang hadirin ya. Udah bisa buka tanya jawab ya Bu ya. Kawan-kawan siapa saja yang mau masuk silakan, linknya sudah ada di YouTube-nya dan ada di StreamYard-nya. Yang pertama Ice Blue. Halo Ice Blue, selamat malam Ice Blue. Halo, selamat malam. Malam. Silakan mau bertanya kepada siapa atau gimana? Iya, singkat aja lah ya, banyak yang ngantri nih. Bu Uti, Ibu Stefani, terima kasih kesaksiannya. Suryani, terima kasih kesaksiannya luar biasa. Ibu Uti sehat-sehat ya. Terima kasih Ibu Pak Suryani juga, ya. Saya kemarin itu tempo hari ketika mendengar Ibu Uti terkena COVID, kemudian butuh oksigen, saya terus terang di channelnya Bang Rudi ini saya menyatakan sesuatu, saya entah gerakan dari mana itu, dan ternyata memang sepertinya persis seperti yang Ibu Uti bilang, dengan Ibu Suryani bilang bahwa nafas adalah segala-galanya. Betul Bang Rudi? Ya. Ya, karena itu memang COVID ini memang hanya bisa dilawan dengan oksigen. Menurut saya, yang lain hanya sebagai pendamping saja. Dan tentunya juga dengan berkat Yesus Kristus ya.
maka bisa selamat Ibu tidak Ibu Sode. Yang lain saya di rumah saya ini Bu Ti tidak berhenti sampai hari ini. Barusan sebelah saya, tetangga saya sebelah, barusan meninggal. 3 hari yang lalu masih ngobrol sama saya, masih ketawa-ketawa. Tapi hari ini udah lewat ya. Ternyata Nah, kasusnya sama. Semua rata-rata sesak nafas. Nggak ada oksigen kan Pak ya? Nggak ada oksigen Betul. kan? Semua rata-rata sesak nafas. Jadi begini Bu Ti, saturasi yang kita punya itu harus dikontrol terus. Oh, gitu. Ketika kita OTG, misalnya orang tanpa gejala, itu saturasinya tidak terkontrol. Karena mereka tidak punya alatnya. Artinya tidak punya oximeter. Tetapi kalau mereka punya itu, kemudian punya tabung oksigen, mereka bisa isoman di rumah dan menjaga saturasinya tetap baik. Maka 14 hari kemudian mereka akan sembuh. Tetapi yang terjadi, mereka tidak punya tabung oksigen, tidak punya oximeter, terkena COVID, dan mereka tidak sadar saturasinya sudah drop. Ketika drop, tidak ada lagi pertolongan, 10 menit selesai. Iya, itu dia. di Mover. Nah, sebentar. Saya dikirimi Ice Blue loh, Bu. Ini alat. Nah, aku besarkan dulu ya, sebentar. Ice Blue Waduh, ini jangan Bang Rui. Sorry, Le. nggak Maaf apa-apa. untuk tidak dipublikasikan, karena ini banyak orang jahat di luar. Slow saja. Gimana Oke. ini? Datar. Nggak apa-apalah biar orang tahu ya. Nggak apa-apa ya. Nanti Ini alatnya sulit ya. ya, sebentar. Ini dikirim Ice Blue sama saya dan ini memang masih sangat sederhana tapi saya coba udah mantap ya kawan-kawan ya. Ini untuk ke itunya ya, ini. Tetapi sudah saya modifikasi, saya beli yang begini, yang rumah sakit punya itu ya. Nanti ini saya ganti itunya aja, bukan saya pintar-pintaran, enggak. Ini sudah begini kawannya. Jadi bisa buat sendiri, nanti ada botol kayak gini, ini dimasukin ya. Nah ini misalnya botol kan, masukin, baru ya kayak gitulah. Dan ini pikiran yang sangat brilian. Dengan alat yang sederhana ini bisa menghasilkan oksigennya dan kalian bisa modif pakai ini yang rumah sakit punya ya. Biar agak keren dikit. Nah ini. Dan ya jangan kalian anggap sepele kawan. Kenapa? Pertolongan pertama kalau kita nggak dapat oksigen masa harus kita tunggu-tunggu lagi ya. Ini aja gunakan ya. Ini dia yang saya modifikasi jadi begini. Dan ini dimasukkan menggantikan ini. Ya kawan-kawan ya. Dan kalau kalian mau pesan sama Ice Blue bisa. Dia langsung buat gerak cepat gitu. Gak apa-apa. Anginnya dari mana? Kenapa Bu? Oksigennya dari mana jadinya? Nah, air kan mengandung oksigen Bu, O2. Air. H2O ya, air dikasih ke dalam botol ini. Yuk, kata si Ice Blue ini ada mereknya pula ya. Dikasih ke botol itu, jadi ini masuk nanti ke situnya ya. Baru ini kan memompa. Ini memompa kayak di akuarium. Jadi kan kenapa ikan hidup di akuarium? Karena dipompakan oksigen. Ya kan? Sama prinsip kerjanya. Jadi nanti dipompa keluar, inilah yang kita hirup. Cuman ini masih sangat sederhana sekali dibuat Ice Blue dari tutup tutup minuman. Cuman kita bisa kalau tempat saya kayak gini 8.500 enggak mahal sekali, bisa diganti dengan ini. Jadi kesannya lebih elegan. Nah, satu set ini 8.500 ini. Mantap. Jadi kalau pesan sama Ice Blue bisa kalian kontak langsung deh ya. Nggak apa-apa, ini untuk jaga-jaga di rumah loh. Namanya kan nggak tahu kondisi kita sekarang ini. Ya, pertolongan pertama itu penting. Itu intinya. Kalau saya dengar. Itu, Pak. Ya, gimana Bu Ti? Kalau saya paling gampang itu kipas angin lalu taruh itu blower, kipas angin yang hadapan saya. Itu ini banget, terasa banget juga. Ya, tetapi masuk itu Bu. Saya. Bisa masuk angin nanti Bu, itu juga yang susah ya. Kalau ini memang masuk angin emang. Karena dari air kan mengandung oksigen. Jadi kalau kipas angin kan tidak langsung ke hidung kita ini. Nah Ibu bilang tadi kan tersumbat kayaknya, makanya dimasukkan ke lubang hidung dia mengalir terus oksigennya. Sama prinsip kerjanya Bu, udah saya coba. Ya, sebenarnya begini, boleh aku silakan. Ya. Sebenarnya oksigen yang kita hirup dari alat itu fraksinya sama dengan udara bebas.
Jadi bedanya dengan tabung oksigen yang di rumah sakit itu fraksinya bisa sampai 90 sampai 100%. Oke, itu perbedaannya. Tetapi alat ini walaupun 20% artinya kita bisa menghirup udara yang lebih segar, lebih jernih karena ada penyaringan dari air tersebut. Kita sebut sublimisasi. Ini bahasa Jepangnya lah ya, bahasa Jepang. Agak sulit memang. Tetapi saya sudah buktikan, jujur saya juga penyintas COVID sebenarnya lah. Sebelum Ibu Uti saya sudah dulu. Tetapi saya luar biasa drop, wah lebih ngeri, saya vertigo. Saya sampai vertigo, saya sampai luar biasa sesak nafas. Kemudian saya cobakan alat ini sendiri. Dan saturasi saya sekarang luar biasa, 97, 98, 97, 98. Terjaga. Paling tidak minimal seperti itu. Tetapi ketika itu drop menjadi 85% atau 90%, Anda harus ke rumah sakit. Alat ini sudah tidak bisa lagi menaikkan saturasi Anda. Tetapi untuk menjaga isoman yang masih gejala ringan, ini baik sekali. Ketika sesak napas menyerang, atau misalnya Anda butuh seperti Leri tadi bilang agak sesak napas, ambil oksigen ini sebentar saja lah ya, 10 menit saja, jangan lebih karena oksigen itu bersifat bikin kering. Jadi nanti di faring itu, faringnya apa sih reseptor di paru-paru kita akan menjadi kering, nggak lembab lagi. Jadi harus dibatasi, tapi ya satu hari berapa kali lah, 10 menit kalau pengen ambil. Jadi seakan-akan kita punya tabung oksigen yang tidak perlu diisi ulang, yang tidak perlu dibawa kemana-mana, dan kita isoman bisa selamat dari COVID itu. Begitulah. Siap. Dan harganya tidak mahal, itu aja yang penting. Dan harganya sangat-sangat terjangkau. Tidak perlu ke sana kemari mencari sampai antri segala macamnya. Dan betul. Aku pikir betul. Dan aku coba juga dingin, enak ya. Nah, jadi itu pengalaman ternyata Ice Blue penyintas juga ya. Berarti sudah 2 orang pernah ngirim barang sama aku. Dua-duanya penyintas corona. Kalau tahu aku takut juga aku Ice Blue. Enggak. Jadi kalau itu yang aku kirimkan itu semua steril. Kenapa? Aku tahu. Ya. Itu memang aku buat sendiri, tapi sebelumnya aku cuci dengan alkohol 70%. Semuanya. Jadi tidak aku uji coba, tidak aku pakai, langsung aku bungkus, aku packing, aku kirim. Makanya berantakan. Nah, ini kelihatan masih baru. Ini baru sekali ya. Jadi kawan-kawan, kalian kalau memang kreativitas kalian ada, silakan. Tapi kalau misalnya pingin cepat, ibaratnya saya pun bingung ini kenapa kabelnya harus 2 dari sini ya. Karena kalau saya lihat akuarium ikan itu kan hanya 1 ke air, 1 dari atas kan gitu. Ini agak unik ya. Jadi 2 di sini. Nggak rumit kawan. Cara makainya pun nggak rumit. Ini sudah ada kayak tutup botol ini, tinggal ambil aja botol ini, masukkan, kunci aja, dah. Hidupkan ini ke listrik, ya. Jadi itu. Ini teknik yang sangat sederhana sekali untuk di mulutmu gini. Nah, inilah dia. Nah, kemarin saya kebetulan ke Pekanbaru, saya pikir, ya punyanya sebelum ini, saya buat begini kan lebih elegan ya, pakai gini nanti dia. Lebih keren lagi loh. Di sini sulit itu lah. Oke. Satu hal lagi lah, yang cabang 2 tadi sebenarnya itu modifikasi supaya oksigen yang kita dapatkan lebih baik, artinya lebih kencang ya. Karena itu cuma 3,5 liter ya. Itu cuma 3,5 liter per menit. Nah, kalau lain punya seperti keran yang dari akuarium itu juga bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, modifikasi saja. Siap. Ya, hanya Rp2.000 kok itu satu kerannya. Oke, baik itu aja lah, mungkin banyak yang ngantri ya. Terima kasih Ice Blue masukannya ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ice Blue. Sorry tadi terpencet ya. Jadi kawan-kawan, pengalaman Ibu Uti dan Ibu Suryani perlu kalian teladan ya. Dalam artian gini loh, jangan nggak sepele lah. Saya kadang jengkel, kemarin saya di tempat saya nih Bu Uti. Saya kan beli gorengan untuk tukang. Jadi dia main pegang-pegang semua. Bu, saya bilang, maskernya dipakai. Terus jangan semua pegang, pakai capit dong. Saya bilang kan,
corona. Aku bilang kan, apa jawabnya? Tak ada do corona tuh katanya. Maklumlah dia pakai taplak meja itu kan. Tak ada do corona itu, takut kali dia bang nih katanya. Taylor, aku bilang langsung. Bibi kau langsung lagi jekel aku. Orang udah banyak orang, tak ada do corona tuh katanya. Pakai taplak meja pula dia, aduh. Dasar lah taplak meja ini, gue bilang. Oke, ini ada lagi Bu, Batu Pengampun. Halo Batu Pengampun, silakan masuk. Mikrofonnya dihidupkan itu. Iya. Ya, halo, silakan Batu Pengampun. Oh, ya. Ya. Terima kasih untuk kesaksian Ibu Uti dan Ibu Suryani. Ya. Mudah-mudahan banyak yang mendengar. Saya lihat ada views-nya kurang lebih 600-an. Ya, semoga menguatkan, semakin meneguhkan keyakinan pada Tuhan Yesus dan juga semakin, terutama umat Tuhan Yesus, semakin bergantung sama Tuhan Yesus saja. Saya nggak panjang-panjang, hanya sedikit aja. Tadi ada yang Ibu disampaikan bahwa dalam kondisi-kondisi yang seperti sudah dekat sekali pada titik akhir itu ada yang mengalami halusinasi dan sebagainya. Di internet ada banyak itunya, artikel-artikel tentang NDE istilahnya itu, atau near death experience. Mungkin bisa jadi bacaan ya bagi yang tertarik gitu. Dan memang hampir seperti kata Bu Uti juga tadi, yang katakan dia Bu Uti katanya berjumpa dengan keluarganya kok kelihatan muda-muda ya. Begitu juga saya baru baca dari NDE juga tadi sedikit, ada artikelnya. Memang yang mengalami itu juga, walaupun ini kejadiannya sebelum corona ya, sebelum pandemi, mengalami hal-hal yang mirip seperti itu juga, artinya kenapa bertemu dengan muda-muda. Tapi tidak ada yang kejadian, artinya ketika NDE itu melihat ada kota antara laki dengan perempuan, laki satu perempuannya 70-an, nggak ada, gitu. Atau melihat di surga itu puas-puasin minum anggur, nggak ada sejauh ini dari hasil ini. Memang nggak ada. Ya ini dari studi-studi sih, tapi nanti 72 bidadari nggak ada juga kayaknya. Ya, itu aja. Artinya banyak artikelnya itu, dan itu bukan hasil khayalan ya. Kalau saya baca-baca, saya lihat memang ada yang mencoba lakukan studi itu, dan yang mungkin bisa jadi masukan juga buat, ya bukan masukan ya, artinya jadi pengetahuan aja atau tambah wawasan buat kita. Ya, sekali lagi terima kasih buat Bu Uti, juga buat kita semua yang masih sehat, dan terutama yang ini ya, penggemarnya Bu Uti, penggemar SD, penggemar Suryani Panto, dan para biologis lainnya yang masih sehat. Semoga nggak terkena deh, ngeri dengan ceritanya. Iya, Di dalam Tuhan Yesus sehat-sehat terlalu lah, jadi dilupakan. Amin. Pak. Terima kasih Batu Pengampun. Terima kasih ya. Saya lihat dari sama. Yuk. Batu sekarang bisa mengampuni Bu Uti. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua Bu Uti. Nah, Bu Suryani, terima kasih Bu Suryani ya. Saya mau bicara dengan Bu Uti aja dulu, bisa Bu Suryani ya? Ya boleh. Turunkan aja saya. Ya, terima kasih Bu Uti. Bu Suryani. Nah, Bu Uti, ini sekarang masalahnya agak serius ini. Begini. Selama Ibu Uti tak ada, si Nandar senang sekali, si AMC, ya kan? Kayaknya mereka berharap, maafin ya Bu Uti, ya, Ibu Uti dapat celaka lah atau ilahi. Saya lihat begitu. Gimana kira-kira pandangan Bu Uti? Pernah satu kali saya kan lagi susah tuh ya, lagi susah banget gitu. Terus saya lihat HP saya gitu. Terus saya lihat ada satu komen jahat banget. Woi, denger ini katanya si nenek gaek ini katanya. Si nenek gaek ini kena COVID ya. Udah mati kali dia ya. Mudah-mudahan udah mati nih nenek gaek ini. Saya bilang ya Tuhan, kasihanilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka bikin gitu kan. Saya bilang kalau saya kena COVID bukan berarti kamu juga nggak bisa. Karena ini wabah buat bagi semua orang. Ini terjadi baik untuk orang Kristen, baik untuk orang Kristen, baik bukan orang Kristen, orang Kristen juga. Tetapi barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan, ya dia selamat. Ya seperti saya. Nah, sekarang kalau kamu kena, kamu bisa nggak selamat kalau kamu berseru dengan Tuhan kamu, gitu kan. Saya sih sedih aja ngelihatnya. Saya bilang ya begitulah resiko saya sebagai pendebat gitu.
ya memang nggak akan ada kemurnian hati dari mereka, walaupun mereka mengatakan, oh saya ada lagi satu yang ini yang bagus ya, siapa sih itu si Pak Bagas itu kan, oh, Ya. Bu Uti, ini apa kabarnya katanya gitu kan, dia WA kan, ayolah Bu Uti jawab saya Bu Uti katanya, dia memang orangnya baik, saya Ya. percaya dia baik gitu. Pendeta itu Bu, pendeta. Enggak, itu yang Muslim Pak siapa Oh, sih? yang Muslim. Oh. Pak Bagas, ayolah jawablah Bu Uti, akhirnya saya jawab. Saya baik-baik aja Pak, ya syukurlah kalau baik-baik aja gitu. Ada lagi yang Ibu itu tetapi ketawa-ketawa, hahaha. Ada lagi Julius, ya tahu sendiri, Julius kan mukanya ada 10. Ya. Ngomong lain, ya apa ngomongannya dia kita dengar aja seperti orang gila ngomong. Ngomongnya ada 10 gitu loh. Di depan lain ngomongnya lain gitu. Memang kita nggak bisa ketemukan ketulusan hati dari orang yang seperti itu gitu loh. Memang nggak ada ketulusan hati. Boro-boro dia mendoakan kita gitu kan. Siap. Iya, Nah, ya biasa aja lah. satu lagi Bu Uti, Itu aja. ketika Bu Uti sebulan tidak muncul ini, ada sedikit cerita seru waktu itu ya, di mana Fatima Satkia berdiskusi dengan si Rifa. Iya. Ya, yang terjadi nanti bisa dilihat di channel saya. Yang terjadi, maaf ini Fatima ya, Fatima dibalbali sampai nengel. Saya mau lihat ini, saya lihat tapi cuma sekilas saya mau lihat ya. Yang Ya, masalah nanti itu lihat aja. ya. Bahkan si Fatima sampai lepas kontrol, orang itu harusnya berdua, dimasukkannya orang lain. Ini kan sangat-sangat memalukan. Dan waktu itu kami jadi rindu sosok Ibu Uti. Waktu itu kan Laskar Kristus berapa sih yang banyak itu menyerang kan pandai perempuan wanita-wanitanya. Tapi untuk bertahan mereka lemah. Ya. Nah, disinilah yang yang membuat kita jadi sedih ya. Kalau bertanya sih siapa yang nggak bisa? Semua orang disuruh bertanya, bisa bertanya. Tetapi untuk mempertahankan imannya, ini yang sulit. Iya. Nanti Bu Uti lihat sampai dibilangnya bahwa yang di Yohanes 21 itu, siapa orang yang dicintai Yesus, dibilangnya Petrus. Pokoknya banyak deh. Dan ya semoga lahir lagi Bu Uti baru ya dari saudara-saudara Kristen ya. Nah, selama mengisi kekosongan ini Bu Uti, terpikir nggak Bu Uti waktu sakit udah mulai sehat nih kan, udah mulai bisa berpikir, karena Bu Uti bilang tadi lemah. Kalau kita lemah berpikir pun susah ya kan, nggak bisa. Terpikir nggak Ibu Uti? Misalnya nih ya, kalau iblis kan suka namanya mencoba ya, itu karena kau sering mendebat sama Muslim gitu, misalnya begitu kan. Nah, andai kata Ibu Uti buat kesaksian gitu dan ternyata mereka bilang, lihatlah Bu Uti sudah diazab oleh Tuhan kami, kan biasanya begitu ya. Nah, pernah nggak terpikir, mana azab-azab Tuhanmu? Nggak mempen tuh. Oke, silakan Bu Uti. Jelas saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kasih saya oksigen. Tuhan Yesus yang jawab doa saya. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia berkata-kata kepada saya. Bahkan dia memperkenalkan akulah Allah gitu kan. Dengan jelas seperti itu. Masa katanya si Julius sok-sok ini. Itu yang tolong bukan Tuhan Yesus itu. Katanya itu Allah. Iya. Allah. Bagaimana saya bilang kamu buka itu kesaksian saya, kamu lihat dari mana linknya, kamu bisa mengatakan bahwa yang nolong saya itu Allah. Saya bilang mana ayatnya Allah bisa menyembuhkan, Allah mengusir setan, Allah menyembuhkan orang sakit, mana ayatnya? Tadi saya ngomong gitu sama Nandar diem nggak bisa. Ingat ya bukti yang saya akan bukti bukannya Tuhan Yesus, itu buktinya Junaidi Salat juga mati, dia teriak-teriak tentang kepada Tuhan Yesus, tapi dia mati katanya gitu. Kata si Nandar. Ya. Bilang aja gini, Bu Uti. Nah, kalau menjawab seperti itu mah gampang ya. Yeah. Buktinya semua orang di dunia ini berteriak-teriak, mati juga manggil Tuhannya. Cuman Henok dan Elia yang tidak mati, bilang aja gitu. Ya kan? Henok dan Elia tidak mati. Bagaimana dia bilang itu dari Tuhannya? Bagaimana saya teriak kepada Tuhan Yesus kok? Allah nggak pernah menjawab. Barang siapa yang Allah kan kalau orang nggak bertobat kepada dia kan akan menimpakan susah payah. Atau begini Bu Uti. Mana pernah dia bertobat? Bu Uti, takutnya saya si Nandar mau mengatakan Allah itu Yesus. Bagaimana kira-kira? Karena kan Ibu Uti memanggil nama Yesus. Dan si Nandar bilang Ibu Uti disehatkan, disembuhkan oleh Allah. Apakah
pernyataan ini bisa kita katakan Allah adalah Yesus? Nah, gimana kira-kira? Saya nonton dia debat. Kamu kasih tahu saya ya. Kamu lihat, kamu lihat. Saya punya kesaksian. Kamu cari celah bagaimana caranya kamu bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Saya bilang gitu sama dia. Dia bilang bahwa yang nolong saya itu Allah. Ya bagaimana mungkin orang saya teriak pada Tuhan Yesus, masa yang datang Allah. Dan boleh dikatakan Tuhan mereka juga kan Tuhan yang pencemburu. Allah yang pencemburu, nggak mau diduakan. Berarti benar, dia mau mengatakan, hai umat manusia, Allah itu adalah Yesus terbukti dalam diri Bu Uti. Misalnya begitu ya. Oke Bu Uti, ini sudah ada JCS. Halo JCS, hidupkan mikrofonnya JCS. Iya, salam sang debater, abang yang terhormat dan ibu yang terhormat. Iya, salam semua Bu Suryani, Bu Uti, kesaksiannya luar biasa. Ada 2 pertanyaan, bang sang debater. Pertama ke abang yang mengakui satu-satunya orang yang mempercayai kitab itu tidak diubah-ubah. Tolong murid-muridnya kasih tahu lah bang. Seperti Nandar, Bili-Bili, Bala-Bala, Bolo-Bolo kan. Nah, biar ini gitu loh. Jangan asal dapat satu kitab langsung dijadikan sah gitu. Karena itu nanti kan abang juga yang mempertanggungjawabkan ke mereka gitu. Nah, terus ke Bu Uti dan Bu Suryani, siapapun bisa jawab. Itu proses kenanya gimana ya? Apakah memang karena interaksi luar, keramaian atau gimana gitu Bu? Ya, terima kasih dan berkat Tuhan beserta abang dan semua ibu lah dan seluruh pemirsa. Makasih sang debater. Terima kasih JCS. Ayo, silakan Bu Uti dulu jawab, habis itu Bu Suryani ya. Silakan Bu. Ya nggak tahu ya dapatnya di mana. Nggak tahu saya. Tiba-tiba saya dibilang COVID gitu. Tiba-tiba badan susah. Tetapi seingat saya sih saya dapatnya karena itu ada dalam satu ruangan ya. Sepertinya sih seperti itu karena ada dalam satu ruangan ya tentu saja dia punya hawa kan muter-muter gitu. Kalau ruangan yang terbuka kan tentu saja ya nggak mungkin lah gitu kita kena gitu. Biasanya kan itu biasa dalam satu ruangan lalu ada kontak fisik gitu, apa salaman atau dekat ya mulutnya dia dengan kita dekat. Nah saya ingat itu ada waktu itu seperti itu. Bu Uti, itu memang harus batuk, ciri-ciri apanya yang paling banyak batuk sama demam ya? Enggak Pak, bahkan saya nggak mengalami itu. Saya nggak demam, saya nggak batuk. Saya memang batuk ini bukan batuk COVID, bukan. Batuk yang sakit saya lama ini sekarang baru diobatin. Gitu loh. Ini bukan batuk COVID. Batuk kata dokter harus keluar dahaknya. Sekarang dahaknya udah keluar. Jadi tinggal proses sudah mulai sedikit ini, kemarin banyak sekali. Ini batuk sebelum saya kena COVID. Jadi setelah saya bolak-balik ke dokter, mungkin itu di puskesmas atau di rumah sakit di mana kenanya di situ. Biasanya sih sering kena tuh kalau orang sering bolak-balik ke rumah sakit. Suami saya kan kena katanya di rumah sakit karena dia lagi periksa jantungnya, periksa matanya. Oke. Kalau Ibu Suryani masih ada ya? Bu Suryani? Halo? Oh, Ibu Suryani tadi sudah apa tadi ya? Oke lah. Nah, oke, sekarang kepada saya ya. Tadi dia bertanya, cuman abang yang percaya lagi. Ya betul. Makanya orang-orang itu orang-orang bebal, ya kan? Sudah saya katakan, tapi mereka tak percaya sama Al-Quran itu. Jadi bagaimana lagi saya? Sudah saya bilang ini kitab suci dari Tuhan, tidak ada di situ perselisihan. Allah itu teliti. Cuman mereka saja yang bebal dan goblok. Sok-sok mengerti bahasa Arab, padahal tak bisa mencari. Padahal ada di dalam Al-Quran semuanya ya. Itu yang bisa saya katakan. Ya, semoga mereka mendengar dan mau bertobat semua ya. Dan tidak lagi bebal. Alex Benny, halo, silakan hidupkan mikrofonnya Alex Benny. Malam lah. Malam, silakan. Kita kan udah berkawan yang percaya sama Al-Quran itu. Oh kita. Iya, 2 orang. Allah. Lupa aku ya. Silakan. Bu Uti. Iya. Mau nanya sedikit. 2 minggu kemarin kan saya awalnya sih kena hujan, mungkin kena hujan pertama itu besar, abunya naik, jadi kena ke hidung, jadi pilek. Terus selama
7 hari nggak habis-habis apanya cairan dari hidung. Gitu ya. Mau Pilek. periksa ke dokter, takut dibilang COVID. Itu saya Enggak makan lah, Pak. Beda, obat Pak. Saya Panadol batuk aja apa? sama antibiotik. Hmm. Sampai Iya, saya pimpinan saya nyuruh harus periksa. iya, Pak. Besoknya udah berkurang malah pimpinan saya yang kena sama suami. Sampai hari ini belum bagus-bagus. Katanya dadanya udah putih. Memang Itu ya. virusnya katanya udah nggak ada lagi, tapi cangkangnya itu masih nempel. Mau tanya aja Bu, obat yang Ibu konsumsi apa aja Bu? Apa ya, saya dari dokter itu asitelisin apa, terus bronsolvan sama kodein, Pak. Kodein itu dari dokter. Itu batuk saya itu dia batuk sepertinya batuk angin, nggak keluar selama 2 bulan batuk angin. Dokter bilang nggak ada batuk kering, batuk angin, yang ada itu dahaknya belum keluar. Makanya sekarang sedang diusahakan dahaknya keluar. Udah mulai mau keluar ini, makanya udah agak ringan. Dahaknya harus keluar. Itu nanti dia Kalau saya memang, parunya sampai kalau saya dahaknya memang keluar. Hah? Kalau saya dahak saya itu keluar Bu. Iya memang. Nggak Ya, itu demam ya, nggak. dahak keluar tapi Kalau nggak sembuh ya. iya, kalau makan masih selera Bu. Ya ke dokter aja lah Pak, saya nggak ngerti itu macam-macamnya. Dokter Ya Pak udah. harus dokter. Apalagi dalam keadaan seperti ini cepet-cepet. Ya harus itu ke dokter, tapi harus jaga jangan sampai kena penyakit lagi di situ. Nah ini Iya. kodein untuk menekan batuk katanya, betul. Ini untuk Lairudi. Ya, silakan. Itu nggak ada rencana mau mana? Mau apa? Ada aku tonton tadi. Itu sebelah. Ada seorang guru katanya terbaring kurang darahnya. Itu dia mau cari pendonor. Harus yang hafal keluar kepala Al-Quran. Dapat 1 dari 10 orang Maroko. Maksud aku, sementara kita kan udah lockdown. Iya. Udah dari luar, nambah-nambah penyakit. Oke lah, Enggak lucu kali. mau yang lucunya dia mau ditolong, dia pula buat syarat. Kan aneh-aneh aja, aduh. Umat taplak meja juga enggak tuh? Iya. Oke lah, itu aja. Oke, terima kasih Alex Benny. Ya kami berdua aja lagi yang percaya seperti yang tadi itu ya, kawan-kawannya. Tambah satu lagi istilah umat taplak meja. Oke. Silakan Mantan, silakan Mantan, mikrofonnya didukkan. Salam Bang. Salam, silakan. Salam Ibu Uti, salam kenal. Salam kenal, iya. Iya. Salam kenal, ini saya baru masuk nih Bang. Iya. Saya mau komentari Ambang nih debatnya dengan The Slayer sama Nadar nih Bang. Ini luar biasa lah. Jadi saya secara pribadi sebenarnya tidak senang dengan debat. Karena debat sendiri kan artinya kan mencari menang dan kalah. Apalagi soal keyakinan diperdebatkan agak aneh buat saya. Tapi ada tapinya. Ketika saya nonton cara debat Abang, saya jadi suka. Karena ada edukasi di situ. Tidak seperti channel-channel yang lain. Ada durasi waktu, terutama dengan Slayer. Jadi seakan-akan debat itu sendiri tidak ada yang tersakiti. Karena bermain fair. Ini memang ada pengecualian. Kalau saya kan tidak suka debat mungkin karena ada faktor mungkin keterbatasan saya, atau karena saya tidak suka dengan konflik. Itu kan menyangkut karakter. Tapi Abang luar biasa. Saya suka itu. Jadi mungkin ini jadi contoh lah Bang untuk yang lain. Bisa mengedukasi cara berdebat yang baik. Tapi tidak debat kusir, tapi menggunakan data. Salut Bang. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati Bang. Siap. Untuk Mbak Uti? Enggak. Halo? Oh, enggak ada. Ya, untuk Mbak Uti, salam kenal Mbak Uti. Selalu sehat. Kiranya Tuhan nanti memberkati terus untuk Mbak Uti. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Jadi kawan-kawan, prinsip berdebat itu sekarang kita rubah, harus yang punya etika, dan kita menjadikan debat itu sebagai entertain. Ya itulah teknik yang saya berikan ya. Dan kalian sudah melihat, si mantan bilang awalnya dia nggak tertarik, tetapi setelah melihat, wah asik juga kan, demikian komennya. Dan bukan hanya dia yang pernah mengirim itu kepada saya, banyak juga. Dulu saya benci kali kalau ada orang bicara agama, kan ya, debat-debat agama. Lama-lama lihatnya ternyata di sini ada edukasi, tidak seperti yang dia bilang. Kenapa? Orang-orang dulu ya hanya tapi tidak ada data dan fakta, dan tidak sabar ya. Dan ketika saya bilang kemarin-kemarin itu kan saya pertama yang memulai debat melalui media ini ya. Pertama dulu kan Skype, baru StreamYard kayak gitu ya. Jadi di situ yang mau saya ajak kalian, jangan alergi terhadap debat ya. Dan saya suka sama Bu Uti, dan itu juga saya katakan kemarin di video saya. Nanti Bu Uti bisa lihat ketika saya mengulas tentang si Fatimah Satkia. Fatimah Satkia ini berapa kali saya bilangi selalu menolak. Memang dia terlalu cepat tenar, gara-gara si Tamparagi dulu kan langsung 1.300.000 nonton, dia besar kepala. Sementara seperti yang saya bilang, kalau Bu Uti kita bilangin masih mau dia mendengar, meskipun diterima atau tidak urusan dia ya, tetapi mau mendengar. Kalau Fatimah tidak, dan itu sudah disaksikan oleh langsung Pak Irik Bolin. Beliau berusaha memediasi, apa katanya? Buat apa saya mendengar begini Bokono, belum apa-apa, sudah itu ya. Jadi ya mudah-mudahan Bu Uti sehat selalu, biar kita masih tetap punya benteng ya. Ini. Silakan ada yang mau sampaikan Bu Uti. Dari ya, itu saja, terima kasih. Udah kita mau tutup ya Pak ya? Belum, masih ini. Ibu udah capek. Kalau ya satu kali lagi aja, satu lagi. Enggak, kirain udah mau ini. Ya, kalau soal Ibu Fatimah sih saya sih agak menyesali ya. Karena pikir saya kita bisa berteman gitu kan, kita bisa ya sama-sama, walaupun dia bilang katanya dia oneness atau apa. Buat saya sih ya selama dia percaya Yesus itu nggak masalah gitu. Tetapi sepertinya dia sendiri yang membentengi diri untuk nggak sama saya gitu. Kalau saya dengan Ibu Fadila sih baik-baik saja, karena nggak ada masalah sebetulnya. Dengan Ibu Fatimah juga saya nggak ada masalah gitu. Tetapi sepertinya dia menjauhi diri dari saya gitu. Saya ini nggak ada, ya nggak mau lagi komunikasi dengan saya. I don't know why gitu, itu saja. Nggak tahu kenapa. Iya. Oke, gitu aja Bu Tia. Ini kita masukkanlah Mahadebat. Kasih komentar apa-apa tentang dia gitu. Siap. Halo Mahadebat, hidupkan mikrofonnya Mahadebat. Ya, shalom. Shalom. Jelas ya? Jelas. Oh iya, shalom Bu Uti. Shalom. Iya. Yang jelas Bu Uti bukan kayak ini nanggapin kayak dokter Bu Lois lagi kagak. Dokter siapa? Yang baru harus viral tuh. Siapa? Dokter Louis ya. Kenapa dia? Nggak kayak gitu ya. Kenapa dia? Yang bilangnya enggak ada corona itu karena dimakan obat, makanya dia bilang nggak ada corona. Ada sekali. Ya, ini sih pengen baca yang pernah ku ini aja posting sih. Ada bulan banyak juga sih masalah COVID itu. Saya bacanya, iya. Boleh. Nah, soalnya banyak bulian juga di situ waktu itu. Ya, silakan. Judulnya ini Judulnya membunuh orang nggak selalu dengan pedang. Jadi isinya begini. Cukup bilang COVID itu bohong, COVID itu berbahaya, tidak berbahaya, COVID konspirasi Yahudi, COVID permainan politik, COVID ajang cari uang, jual obat. Gitu. Semakin berpengaruh, semakin banyak yang terbunuh. Ya betul. Iya, kita bilang COVID nggak ada, padahal ada banget. Iya, itu dia. Kita bilang COVID jadi perlawanan sama dokter Louis lah. Antikris gitu kan. Itu yang sorry maaf batuk-batuk. Itu yang dia bilang
yang vaksin itu adalah konspirasi antikris gitu seperti itu kan. Wah, banyak sekali bilang itu sudah dimasukin apa chip apa segala di dalam vaksin. Itu ngawur, saya bilang orang ini wabah benar-benar. Orang ada kok segala macam kan, dia bilang katanya itu konspirasi antikristus nanti itu segala macam gitu. Enggak, nanti kalian kalau udah rasa jual sendiri, obat gitu. udah terkapar-kapar baru tahu. Orang saya sendiri merasa nggak mungkin saya kena COVID. Tiba-tiba saya terkapar, tenaga saya hilang. Sebentar lagi saya mau dibawa ke mana? Ke alam lain kalau Tuhan nggak kasih saya nafas. Wah, luar biasa itu. Jangan main-main itu. COVID itu jahat loh. Ada dan itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Loh, keluarga saya kena semua kok. Pada terkapar semua. Sampai sekarang kita masih lemah, kita nggak, semua masih pada batuk. Masih pada batuk, jangan bilang nggak ada. Ada sekali. Entah ada di mana kita dapat itu. Yang bilang nggak ada itu kayak pembunuh gitu. Iya. Nanti dia kena, ya aduh kasihan sekali. Kalau dia punya imun bagus ya dia cuma biasa-biasa aja gitu kan. Paling pusing apa. Tetapi kalau model kayak saya gini, yang udah sakit duluan kan, saya sakit batuk gitu kan. Hampir mati. Karena udah fisik sudah lemah kan. Saya turun berapa kilo waktu saya batuk itu. Fisik sudah lemah, kena lagi itu. Aduh, luar biasa. Ngeri. Ya oke lah, Putih. Itu udah sembuh ya. Jangan percaya dengan orang yang ngomong kayak gitu. Oke, begitu saja. Itu aja, Le. Ya, terima kasih Mahadebat ya. Sekarang kita naikkan Ciput. Wah, silakan Ciput, hidupkan mikrofonnya. Shalom, Bang Rudi. Halo. Shalom, Bu Uti. Ketemu ya, kayak reuni ya. Sang debaters sama debaters. Ya, yang pria dan wanita. Jagoan Kristen, saya mendukung kalian dua. Aduh, saya pingin jadi murid kalian lah ya. Ya. Saya suka lihat Bu Uti sama Bang Rudi. Orangnya ibaratnya loyalnya begini. Mungkin kalau Bang Rudi suka guyon juga ya. Kalau Bu Uti memang suka ngototan. Saya kan perhatikan cara debatnya. Memang saya salut juga, apresiasi melihat melawan HMC dihajar, apalagi nandar bala-bala bolo bele ya. Jadi saya memang terkadang saya WA Bu Uti nggak usah dilawan, udahlah mengalah sama orang gila Bu Uti. Saya kan bilang gitu. Utamakan, prioritaskan kesehatan. Ya, kita berbagi sedikit ilmu. Mungkin kalau saya kan mungkin dari medis ya. Jadi kalau seperti Ibu, ya saya rasa saya kan belum tahu bagaimana gejala tanda daripada COVID ini gitu ya. Tapi kalau bisa saya simpulkan dalam pemikiran saya sendiri nih, mohon maaf, dan ini saya juga ada bukunya gitu kan. Ini memang cenderungnya paru-paru yang diserang ya. Nah, itu banyak tanda dan gejalanya. Kita seperti dulu kan kalau pertama sekali yang terjadi di Cina itu penyakit seperti SARS itu ya. Nah, itu kan awalnya dari burung, ya kayak flu burung gitu ya. Ini juga kan dari Cina kan. Nah, itu nggak jauh beda sih sebenarnya. Paling utama itu pertahanan imun tubuh. Ya, sedikit terapi herbalnya saya kasih. Ini saya terapkan sendiri ya buat anak-anak. Saya sering mengiris itu jeruk lemon itu ya Bang. Ya. Bu Uti ya. Jadi ketika air panas sudah mendidih, saya seduh langsung, saya tutup di dalam suatu teko atau katakanlah kayak apa namanya nih, cangkir ya yang ada tutup. Cangkir lah Bang yang ada tutupnya ya Bu Uti. Kalau udah itu nanti saya minum itu masih panas-panas saya minum. Jadi leher itu memang gatal itu, batuk itu awalnya mulanya batuk itu memang kayak kata Bu Uti angin. Begadang itu kan memang sangat merusak itu ya, walaupun kita di ruangan gitu. Karena otak juga perlu suplai oksigen untuk membersihkan. Jadi maka seperti yang dibilang Bang Rudi juga atau Bu Uti, kalau kita lemah memang kita otomatis gagal fokus. Nah, jadi saya sering minum itu dan saya sering buat bandrek sendiri. Saya beli jahe yang merah sama serai. Saya parut itu kombinasi. Kadang saya bikin daun pandan 1 atau 2 biji, saya rebus sampai mendidih.
Nanti baru saya kasih gula merah sedikit. Kasih garam dikit. Nah, itu minum. Setiap hari, pagi sore, sebelum makan saya minum terus. Jadi batuk saya hilang. Anak-anak juga saya kasih tuh Bang. Puji Tuhan memang. Nah, dulu Bang ya, mungkin kalau pernah Bang pernah juga di Duri ya, kita tahulah. Saya belajar dari Mama ini. Mama melihara unggas itu ayam kan, ayam Bang. Dia melihara kondit. Kondit nanti itu Bang, itu nggak pernah kena itu. Maka dia bilang babi hutan itu nggak pernah. Iya. Oh iya. Nggak pernah kena itu zaman dulu kan. Nah, jadi Mama itu saya lihat terapinya itu tradisional kali. Memang betul, ayam itu sama kayak manusia juga. Kalau ketika kena serang dia ada demamnya, demam tinggi, keluar kayak apa ngencet lah ya, apa air liur itu ngiler gitu kan. Bodilon. Iya, bodilon. Iya, bodilon. Itu kalau istilah kita di sana. Tapi Mama tahu Bang, tahu nggak Bu? Mama saya dulu ngasih obatnya kalau nggak bodrek, Panadol, dikasih ke nasi. Nanti disendokin itu, minumnya juga begitu. Tiap hari ayam kami itu sehat dan Mama saya nggak pernah sakit. Puji Tuhan ya. Nah, itu pelajaran juga buat saya. Jadi saya terapkan ilmu sehari-hari buat anak juga gitu. Dan saya juga karena medis, ya semua saya campur baur. Jarang saya kasih terapi obat dari dokter atau katakan obat medis lah. Saya nggak mau selalu ini. Kenapa? Ketika kita sering konsumsi obat, itu akan resisten. Nah, jadi ada tertentu orang kan bangga kalau sikit-sikit bawa anaknya atau kitanya ke dokter spesialis kan begitu. Kayaknya udah bagaimana banget gitu. Ini buat semua ya yang mendengar juga ya, kita sedikit terapi lah. Jadi itu jangan terlalu berbangga diri lah. Karena kita kan tahu obat juga kan itu sesuatu hal yang dimasukkan virus atau dipatenkan atau dimatikan gitu. Dia kan juga kita konsumsi kan bisa berlawanan. Nah, seperti itu lagi kembali, imun kita kuat, dia kental gitu. Jadi ini untuk orang-orang yang kita membentengi iman kita juga. Iman kita kuat, kayak Bang Rudi dan Bu Uti. Nah, kepental ilmu orang sana. Apalagi si Nandar bola boleh, ya kan? Nah, jadi ini dua alternatif. Bentengi diri dengan iman, bentengi diri dengan pikiran positif juga. Hiduplah dengan selalu. Aku dia sinyalnya tidak bagus. Nanti aku bilang Nandar Bodilon. Bodilon itu tetelo. Pak Rudi, Nandar itu dia memakai semua dalil-dalilnya itu dipakai dengan yang salah-salah ya, yang sesat-sesat. Semua iya dia pakai dalil, pakai semua yang salah-salah gitu, yang sesat-sesat gitu. Ya, Ibu tidak tahu kabar terbaru bahwa Manacem Ali bangga Nabi Muhammad silsilahnya ada dituliskan bapak-bapak gereja ya dari keturunan Ismail. Tetapi yang membuat dia bangga disebutkan di situ bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Bangga dia Bu, bangga. Nanti ada videonya saya buat situ. Sampai dia bilang kan the one and only katanya. Ini hanya merujuk hanya satu-satunya manusia di muka bumi. Dialah Nabi Muhammad, nabi palsu. Nabinya orang Muslim. Iya jelas palsu lah. Iya jelas palsu lah. Tapi kok bangga? Kenapa bangga? Bangganya kenapa dia bangga, Pak? Ya karena dinubuat karena di bapak-bapak gereja mengakui Nabi Muhammad itu punya garis keturunan dari Ismail katanya. Oh, gitu. Tetapi disebutkan di situ bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu katanya. Dan ini hanya khusus hanya kepada Nabi Muhammad, bangga pula dia satu-satunya kata nabi palsu. Oke, Bu Uti. Ya. Karena waktunya sudah 2 jam dan Ibu Uti baru sehat, jadi kita butuh istirahat. Ya. Nah, kawan-kawan semua itu dulu tampilan dari kami berdua dengan Bu Uti ya. Nanti Bu Uti cepat sehat dan pulih dan bisa fight lagi menghadapi keledai liar. Nanti Bu Uti ditonton video-video tempat saya itu yang belum sempat Ibu Uti lihat selama. Fatimah saya mau lihat. Fatimah. Ya, nanti lucu-lucu aja. Mana Cemali itu juga harus Ibu Uti lihat dan juga Ibu Uti nanti dapati fakta. Ternyata yang menulis Injil itu adalah Warakah bin Naufal. Ada hadisnya.
Dan gitu itu ya. atas izin Allah SWT. Tetapi anehnya Allah SWT marah-marah mengatakan Injil sudah diubah-ubah, ditulis-tulis manusia. Salah. Ya, Oke mereka kawan-kawan semua, sekian dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa esok hari. Jangan lupa tonton juga channelnya Bu Uti karena Bu Uti sudah kembali lagi. Oke, silakan ada penutup dari Bu Uti. Ya, terima kasih teman-teman. Saya juga terima kasih buat Pak Rudi ya, yang sudah mengundang, yang sudah memberikan apresiasi dan telah mendengar ya kesaksian yang begitu indah ya. Semoga kesaksian kami, segala pembicaraan kami ini, pembicaraan kita ini semoga bermanfaat ya. Semoga membangun iman dan semoga ini ya bermanfaat lah. Ya, terima kasih ya untuk semua. Pak Rudi tadi kayaknya saya nggak bisa nge-relay itu, relaynya nggak nyambung. Jadi saya download nanti ya. Ya, boleh. Ya, saya download aja. Oke. Ya. Gitu aja. Terima kasih semua ya. Selamat malam Bu Uti. Saya langsung live ya. Ya. Terima kasih teman-teman. God bless. Salam kebenaran.